Bab 631, berangkat sendiri. Demon Sin, karena kita telah menangkap Blood Demon Bone, aku berencana untuk berangkat sendiri sekarang agar sekelompok orang mengira aku sudah mati. Saya harus mencari tempat secepat mungkin dan membuat terobosan ke Revolving Core. Alasan Lin Ming terus menunda menerobos ke Revolving Core adalah karena dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Ketika dia berjalan di Jalan Kaisar, Lin Ming telah memilih untuk menempuh jalan cahaya kemauan, itu sama sekali tidak membantu budidaya Lin Ming. Jika ia berlatih sendiri, butuh waktu hingga 1 tahun jika ingin membuat terobosan dengan landasan sekuat mungkin. Lin Ming tidak bisa membuang waktu sebanyak ini. Selama ini, Lin Ming sangat ingin menerobos ke Revolving Core. Saat ini, naik melalui batas-batas kecil wilayah Xiantian, relatif terhadap kekuatan tempur Lin Ming yang saat ini menakutkan, tidak akan berdampak terlalu besar. Tapi, Revolving Core berbeda, itu adalah lompatan kekuatan yang sebenarnya. Itu karena hanya setelah menerobos ke Revolving Core barulah dia secara resmi memasuki jajaran Master dan mendapatkan kualifikasi untuk kembali ke benua tumbuhan langit. Adapun semangat bertarung yang dia bentuk sebelumnya, itu hanya meningkatkan kekuatan serangannya. Menghadapi Master Menara Polaris, Lin Ming tidak percaya dia bisa mengalahkannya seperti sekarang. Untuk benar-benar meningkatkan kekuatannya, dia harus menerobos ke Revolving Core. Nak, kamu tidak sabar bukan? Jangan lupa bahwa kita masih berada di Abis Iblis Abadi. Di mana kami dapat menemukan tempat yang aman bagi Anda untuk membuat terobosan. Lin Ming berkata, saya memiliki peta yang diberikan oleh Master Menara Polaris kepada saya. Saya sudah melihat peta sebelumnya. Benar-benar ada tempat di mana seseorang bisa mengasingkan diri secara tertutup. Meskipun tidak sepenuhnya aman, namun masih relatif aman. Ketika itu terjadi, dan dengan kamu melindungiku, aku hanya perlu menghabiskan waktu paling lama setengah bulan untuk membuat terobosan ke Revolving Core. Wah, menurutku kamu gila. Ayah ini hanya memiliki sisa raga jiwa, bagaimana mungkin aku bisa melindungimu? Kata Demon Sin dengan kesal. Jika kamu pergi dan memiliki tubuh maka kamu akan memiliki kekuatan tempur. Sial, Demon Sin mengutuk tanpa rasa rahmat dari tuannya, apakah menurutmu begitu mudah untuk merebut tubuh? Jiwa hanya dapat merebut tubuh dalam jumlah terbatas. Terlebih lagi, begitu mereka melakukannya, jika jiwa dan raga tidak cocok satu sama lain, maka pertarungan sengit bahkan bisa terjadi. Meski begitu, beradaptasi dengan tubuh saja akan membutuhkan waktu yang lama. Bahkan jika Anda mempersembahkan tubuh Anda kepada orang suci ini masih harus mempertimbangkan sejumlah faktor. Dan sekarang kamu ingin ayah ini merampas tubuh semua sampah ini. Kamu harusnya ditampar karena memikirkan hal ini. Ketika jiwa dan tubuh yang berbeda menyatu, seringkali terjadi pertempuran yang intens dan penuh kekerasan. Penggabungan itu sendiri bukanlah proses jangka pendek. Jika cara yang dilakukan terlalu keras, hal ini seringkali malah merusak tubuh. Ini juga alasan mengapa begitu banyak manusia, setelah tubuh mereka dirasuki oleh roh rubah, perlahan-lahan akan layu, akhirnya seluruh energi esensi mereka tersedot hingga kering. Lin Ming tidak berbicara, dia benar-benar tidak tahu bahwa akan ada begitu banyak syarat untuk menyita mayat. Saat ini, Demon Sin berkata, inilah saran saya. Anda terus mengikuti sekelompok orang itu dan maju bersama mereka. Meski tidak terlalu nyaman, mereka tetap bisa menjadi tameng bagi Anda saat makhluk jahat menyerang. Makhluk jahat biasanya akan mengincar yang paling lemah terlebih dahulu. Misalnya, Blood Demon Bone menyerang 2 orang dengan kemauan terlemah terlebih dahulu. Jika bukan karena cara mereka mati memberiku beberapa petunjuk tentang makhluk jahat itu, mustahil bagimu untuk menangkap Blood Demon Bone. Jika tidak ada orang lain yang hadir sebagai perisai, maka Blood Demon Bone akan menyerang Lin Ming sebagai gantinya. Bahkan jika Lin Ming memenangkan pertarungan keinginan melawan Blood Demon Bone, dia tetap tidak akan mampu menangkapnya. Dia hanya akan membuatnya khawatir dan malah membuatnya lari. Perkataan Demon Sin bukan tanpa alasan. Namun, Lin Ming ragu-ragu sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya. Saya sudah memutuskan. Sedangkan untuk membutuhkan perisai atau sesuatu seperti itu, saya dapat menemukannya kapan saja. Nanti saya bisa bergabung dengan grup lain, namun tidak harus dengan orang yang sama. Saya harus menerobos ke Revolving Core. Saya butuh kekuatan. Menerobos ke Revolving Core di tempat seperti ini memang berbahaya, tapi dengan kekuatanku yang seperti sekarang, bukankah berjalan sejauh 1.200 mil di dekat tepian Abis Iblis Abadi, apalagi saat baru saja meletus, tidak juga berbahaya. Tadi, alasan aku bisa menangani Blood Demon Bone sepenuhnya karena Blood Demon Bone hanya bisa menggunakan serangan kemauan, jadi itu kebetulan aku tekan. Bagaimana jika saya menemukan sesuatu yang bagus dalam serangan fisik? Apakah saya benar-benar cocok dengan makhluk jahat seperti ini? Bagaimana jika saya bertemu dengan aliran energi yang bergejolak dari Abis Iblis Abadi? Jika semuanya beresiko, maka saya lebih memilih untuk menerobos ke ranah inti berputar. Karena setelah saya melakukannya, saya akan memiliki kekuatan yang cukup untuk mencari peluang keberuntungan saya sendiri. Tapi, tanpa menerobos ke ranah inti berputar, aku khawatir perjalananku saat ini ke dalam jurang iblis abadi hanya akan menghasilkan keadaan biasa-biasa saja. Pikiran Lin Ming telah diputuskan. Bagi seseorang seperti Lin Ming, dengan hati yang teguh dalam seni bela diri, biasanya sulit baginya untuk mengubah pilihan yang dibuatnya. Orang seperti itu sering kali keras kepala dan bahkan tidak mempertimbangkan seberapa jauh mereka bisa memaksakan diri. Namun terkadang,
Seiring berjalannya waktu, karena nasib besar menimpa mereka atau mungkin karena mereka benar-benar yakin dengan kekuatan mereka sendiri, pada akhirnya, mereka dapat menggunakan tindakan mereka untuk membuktikan kepada dunia bahwa pilihan mereka selama ini benar. Demon Sin melihat bahwa Lin Ming tidak akan berubah pikiran dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, kalau begitu, tidak apa-apa juga. Namun, jika Anda bersikeras untuk menerobos tanah terkutuk ini, orang suci ini tetap tidak akan mengambil tubuh untuk melindungi Anda, itu sama sekali tidak mungkin. Kelompok yang disebut, bakat tingkat kaisar, ini tidak lebih dari sampah di mata orang suci ini. Bukannya aku mencoba untuk pilih-pilih di sini. Demon Sin selalu sombong. Tentu saja, para jenius di dunia fana tidak masuk ke dalam visinya. Yang disebut jenius ini hanyalah talenta tingkat kaisar jika ditempatkan di benua tumbuhan langit atau benua iblis suci. Namun di alam para dewa, talenta tingkat kaisar yang mereka sebutkan berada pada tingkat yang sangat berbeda. Lin Ming berkata, saya mengerti. Pada saat itu, jika memang ada bahaya, cukup bagimu untuk memberiku peringatan. Waktunya habis. 10 mil jauhnya, Sada sedang menyaksikan butiran pasir terakhir jatuh melalui jam pasir di tangannya. Dia menatap dalam-dalam ke arah yang Lin Ming masuk. Yang dia lihat hanyalah kabut tebal, bahkan tanpa sedikit pun bayangan Lin Ming. Lin Ming, dia meninggal di sini. Si idiot itu, aku menyuruhnya untuk tidak kembali. Haha, aku belum pernah melihat kebodohan seperti itu sebelumnya. Ketua tertinggi Black Ash tertawa terbahak-bahak. Dalam lingkungan seperti itu, tanpa mengetahui di mana musuhnya berada, dua seniman bela diri telah meninggal secara mengenaskan dan sangat tragis. Keduanya adalah talenta tingkat kaisar. Dalam 12 menara Sky Split, mereka berada di peringkat teratas Heavenly Demon Seven Stars. Biarpun mereka lebih lemah dari ketua tertinggi, itu tidak seberapa. Tetapi bahkan orang-orang luar biasa seperti itu tidak dapat melakukan perlawanan terhadap kematian mereka. Mereka bahkan belum melihat bayangan musuh. Dalam situasi seperti ini, ketua tertinggi Black Ash hanya punya satu penjelasan. Itu adalah, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Makhluk jahat itu jauh lebih kuat dari mereka sehingga ia bisa bermain dengan mereka di tengah telapak tangannya. Dan akhirnya, Lin Ming terpaksa kembali untuk mencari cincin spasial yang bodoh, bahkan mungkin masuk ke dalam jebakan. Bukankah itu hanya mencari kematiannya sendiri? Bukan hanya ketua tertinggi Black Ash yang mempunyai pemikiran seperti ini, tapi banyak orang lain juga. Seorang pemuda Fei berkata, dengan sedih, saya memperingatkan dia untuk tidak kembali. Tapi, ya, Lin Ming ini terlalu percaya diri. Hanya karena dia secara acak menerobos kabut untuk pertama kalinya, dia yakin dia bisa melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya, dan sekarang lihat apa yang terjadi. Saat pemuda Fei berbicara, mata birunya tidak bisa tidak melirik Lan Xin, seolah-olah dia ingin menemukan jejak penghinaan atau ejekan terhadap Lin Ming di wajahnya. Ini adalah pola pikir eksklusif hewan jantan. Pemuda Fei ini tahu bahwa tanah suci Fei tidak akan pernah menerima manusia menikah dengan sekte mereka, tapi Lin Ming masih mencuri guntur mereka sehingga dia tetap iri padanya. Pada saat itu, mereka semua ketakutan, tidak ada satupun yang berani bergerak karena takut akan makhluk jahat. Tapi, Lin Ming sebenarnya berani bergegas keluar, memimpin mereka melarikan diri dalam sekali jalan. Hal ini sangat kontras dengan sifat takut-takut pemuda Fei pada saat itu. Dan sekarang, Lin Ming telah melakukan sesuatu yang bodoh, dan itu jauh lebih buruk daripada apa yang telah mereka lakukan. Hal ini menyebabkan rasa superioritas yang tinggi muncul di hati mereka. Ekspresi pemuda Fei itu sepertinya berkata, lihat, Lin Ming itu idiot. Untung saja dia berhasil menemukan jalan keluarnya satu kali, tapi pecundang itu mengira dia bisa melakukannya lagi. Hasilnya adalah, kematian. Kami tidak penakut, kami tidak takut, kami hanya berhati-hati. Di abis iblis abadi ini, tidak salah untuk berhati-hati. Secara acak tersandung, dia mendapatkan jackpot untuk pertama kalinya. Tapi, yang kedua kalinya adalah kematian mutlak. Setelah pemuda Fei ini berbicara, dua pemuda Fei lainnya mengutarakan pendapatnya, memang. Kita harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Lan Yuan itu, orang pertama yang meninggal juga berpikiran sederhana. Bagaimana mungkin dia tidak menuruti nasihat Tuan Sada? Dia akhirnya menarik makhluk jahat ke kita. Untungnya, kita tidak lagi bersama Lin Ming itu. Jika dia terus pergi bersama kita, lalu siapa yang tahu kapan dia akan melakukan sesuatu yang pemarah dan membahayakan kita semua, hahaha. Beberapa pemuda Fei bergembira ketika mereka berbicara, merangkai cerita bahwa Lin Ming adalah bintang sial mereka. Jika pasukan mereka benar-benar menahan orang yang berpikiran sederhana dan pemarah, maka itu akan dengan mudah menempatkan seluruh kelompok dalam bahaya. Lan Xin sepertinya tidak mendengar diskusi mereka. Dia selalu melihat jauh ke dalam kabut-kabur di kejauhan. Dia tiba-tiba berkata, 1/4 jam sebelumnya, terjadi benturan energi yang hebat. Apakah kamu menyadari? Tabrakan energi yang intens yang disebutkan Lan Xin jelas ketika Lin Ming menggunakan penetrating rainbow untuk menggali Blood Demon Bone yang telah diubah. Lin Ming telah habis-habisan dengan serangan ini, dan fluktuasi energi mudah terlihat bahkan 10 mil jauhnya. Tentu saja, para seniman bela diri ini juga telah melihatnya. Ya, saya lakukan. Saya kira serangan itu adalah perjuangan terakhir Lin Ming sebelum kematian. Setelah serangan itu, ia hilang sama sekali. Ini membuktikan bahwa setelah pemogokan itu, hasilnya telah ditentukan. Tapi karena Lin Ming belum kembali, siapa yang menang dan siapa yang kalah bisa dibayangkan.
Seorang pemuda Fei menganalisis situasi secara rasional. Meskipun Sada merasa ada yang tidak beres, dia mau tidak mau mengakuinya juga. Analisis pemuda Fei sangat masuk akal. Kemungkinan Lin Ming telah meninggal. Lin Ming sialan ini. Ketua tertinggi Bloodfire mengerutkan kening. Dia tidak menyimpan harapan lebih lanjut. Dari semua orang di sini, dia paling memahami kekuatan Lin Ming. Meskipun Lin Ming belum mampu menerobos ke Revolving Core, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menduduki peringkat di antara 5 ketua tertinggi Menara Polaris. Jika Lin Ming bisa memasuki zona radius 1200 mil dari Abis Iblis Abadi, maka dia benar-benar bisa sangat membantunya. Ketika saatnya tiba, mereka akan menjadi kombinasi yang kuat, mampu mencari peluang keberuntungan yang besar bagi Tuan Ketua tertinggi. Sayang sekali, rencana itu kini sia-sia, hanya menyisakan perasaan kesepian karena sendirian. Tuan Sada, ayo pergi, kata seorang pemuda Fei. Perjanjian 1 jam telah berakhir, dan bahkan tambahan waktu dupa setelah itu. Menjadi semakin jelas bahwa Lin Ming telah meninggal. Sada menghela nafas, memang benar kita tidak bisa menunggu di sini selamanya. Jika Lin Ming tidak mati dia seharusnya sudah kembali sejak lama. Mari kita lanjutkan. Sada tidak memikirkan kemungkinan bahwa Lin Ming tidak hanya masih hidup, tetapi juga sengaja meninggalkan kelompok mereka. Sendirian, tanpa pemandu, tanpa pasukan, peluangnya untuk hidup di Abis Iblis Abadi pasti akan sangat kecil. Babak 632, menelan tulang setan darah. Saat Sada dan pasukannya masih berkeliaran, Lin Ming sudah bergegas beberapa puluh mil jauhnya. Lin Ming, sebaiknya kamu menghitung berkahmu. Orang suci ini mengetahui banyak hal tentang jurang iblis abadi, tetapi jumlah hal yang tidak diketahui oleh orang suci ini bahkan lebih banyak lagi. Memang benar kekuatan jiwa orang suci ini sangat kuat, tetapi kekuatan tempurku sebenarnya terbatas. Jika musuh datang dan menyerbu lautan spiritualmu dengan roh mereka, maka orang suci ini dapat menghajar mereka hingga berkeping-keping tanpa ampun. Tapi, jika itu benar-benar serangan fisik, maka semuanya bergantung padamu. Aku memahaminya. Lin Ming awalnya tidak menyangka akan terlalu bergantung pada Demon Sin. Lin Ming melirik peta. Sebenarnya, slip giok yang diberikan oleh Master Menara Polaris kepadanya tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai peta. Sebaliknya, itu adalah kumpulan dan ringkasan pengalaman. Di dalam Abis Iblis Abadi, peta yang mencantumkan zona bahaya tidak ada artinya. Ini karena setiap kali jurang iblis abadi meletus, akan terjadi perubahan besar-besaran di daerah sekitarnya, dan monster jahat serta roh gelap sering berpindah-pindah untuk bermukim kembali. Akibatnya, setiap zona bahaya dan zona aman yang ditandai di Abis Iblis Abadi tidak berguna bahkan sebagai titik referensi. Hanya seekor kuda tua seperti Sada, yang telah memasuki Abis Iblis Abadi beberapa kali atau bahkan lebih dari selusin kali, yang dapat menggunakan pengalaman dan penilaiannya sendiri untuk menentukan risiko dari Abis Iblis Abadi. Peta di tangan Lin Ming tidak mencantumkan zona bahaya atau zona aman apapun, melainkan menggambarkan berbagai kemungkinan zona bahaya dan zona aman. Jika seseorang menemukan pemandangan yang mirip dengan apa yang dijelaskan di peta, maka mereka dapat menggunakan informasi ini sebagai referensi untuk menilai apakah itu berbahaya atau tidak. Kabut tebal di depan, dan energi neraka sedikit melonjak. Menurut slip giok ini seharusnya menjadi tempat di mana beberapa setan atau monster dikuburkan. Energi hantu membubung ke langit, menyebabkan energi neraka di sekitarnya menjadi bergejolak. Karena sebagian besar energi hantu ini tersebar, kemungkinan terbentuknya tulang dewa iblis di sana rendah. Sebaliknya, segala jenis makhluk jahat akan berkumpul pada saat ini. Daerah semacam ini tidak mempunyai peluang keberuntungan, sebaliknya, yang ada hanya bahaya di sekelilingnya. Yang terbaik adalah menghindari area ini. Lin Ming segera membuat keputusan berdasarkan slip giok dan melewati zona bahaya ini. Saat dia berjalan, dia tidak bisa tidak mengagumi betapa bergunanya batu giok ini. Pantas saja Master Menara Polaris sangat berhati-hati, dan bahkan ingin dia menghancurkan slip giok ini jika dia terjatuh ke dalam situasi yang fatal. Jika seorang keturunan Tanah Suci mendapatkan slip giok ini dan memanfaatkan peta ini, maka nilainya bisa dibayangkan. Lin Ming, hati-hati, di depan. Di dalam Abis Iblis Abadi, medan energi akan menekan persepsi dan kabut tebal akan menutupi garis pandang seseorang. Seorang seniman bela diri yang normal akan dapat merasakan jangkauan beberapa ratus kaki, dan Lin Ming, meskipun kekuatan jiwanya begitu kuat, dia hanya bisa mengusir inderanya hingga hanya 1000 kaki. Ini bahkan lebih pendek dari garis pandang manusia. Sebaliknya, kekuatan jiwa Demon Sin jauh lebih hebat daripada miliknya, sehingga inderanya bisa menyebar hingga beberapa ribu kaki. Tidak aneh baginya untuk menemukan sesuatu yang tidak normal terlebih dahulu. Tiga semuanya, mereka seharusnya menjadi monster berdarah. Jika mereka bisa berkultivasi selama 7.000 hingga 8.000 tahun, maka mereka bahkan bisa mendapatkan kekuatan yang setara dengan seniman bela diri penghancur kehidupan. Tapi, ketiga binatang berdarah di depannya ini hanya setara dengan seniman bela diri inti revolving menengah. Lin Ming, tekan kekuatanmu sebanyak mungkin saat kamu membunuh mereka. Energi neraka berdarah di sini kental, mungkin ada makhluk jahat lain yang mengintai. Jika mereka diperingatkan, maka konsekuensinya akan mengerikan. Dipahami, Lin Ming menjentikkan jarinya dan puluhan segel minum darah menari di udara, gemetar dengan lembut. Setelah beberapa saat, tiga binatang buas humanoid bergegas ke arahnya, tubuh mereka berkobar dengan api dan darah.
Nyala api cemerlang di tubuh mereka menyebabkan seseorang merasa seolah jiwa mereka terbakar. Mati, Lin Ming melambaikan tangannya dan segel minum darah keluar. Untuk memastikan pukulan fatal, Lin Ming telah menyatukan sedikit semangat pertempuran ke dalam segel minum darah ini. Semangat bertarung bisa melekat pada apapun, memperkuat kekuatannya. Bahkan daun yang layu, setelah memiliki semangat bertarung yang melekat padanya, bisa langsung menjadi alat pembunuh yang sangat tajam, apalagi segel peminum darah yang sudah tajam. Dengan suara, ca-ca-ca, inti kristal di monster api darah langsung terbelah dua oleh roh pertempuran yang memasukkan segel minum darah. Binatang-binatang berdarah itu menjerit dengan sedih, tubuh mereka menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap, 3 musuh inti revolving tengah semuanya terbunuh. Lin Ming telah mengambil langkah demi langkah untuk sampai di tempatnya sekarang. Kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan sejak dia pertama kali datang ke Blood Slaughter Steppes. Lin Ming mengambil inti kristal yang rusak. Meskipun inti kristal ini jauh lebih rendah nilainya dibandingkan tulang dewa iblis, mereka masih lebih baik daripada kristal iblis darah kelas atas. Dia tentu saja tidak bisa menyia-nyiakannya. Tanpa disadari, beberapa hari telah berlalu. Lin Ming sudah berjalan sekitar 1000 mil. Langkahnya tidak cepat karena dia selalu menganalisis dengan cermat aliran energi neraka yang bergejolak serta medannya, menilai rute yang paling aman. Sada juga telah melakukan hal ini, itulah sebabnya dia sangat lambat dalam membimbing mereka. Di dalam abis iblis abadi, lebih baik aman daripada menyesal. Kami telah berjalan lebih dari 1000 mil dan kami menemui 7 hingga 8 zona berbahaya tetapi tidak ada zona aman. Lin Ming berkata dengan sedikit frustrasi. Di abis iblis abadi, area berbahaya secara alami jauh lebih sering terjadi daripada area aman. Hehe, jalan ini adalah jalan yang kamu pilih. Untuk menerobos ke inti berputar di lubang neraka abadi iblis abis yang berbahaya ini, hanya kamu yang bisa memikirkan sesuatu yang begitu konyol. Demon Sin mengerutkan bibirnya dan dengan malas menggoyangkan pantatnya. Dia melanjutkan, orang suci ini akan tidur siang. Energi infernal dari Eternal Demon Abyss memiliki terlalu banyak manfaat untuk memperbaiki jiwa orang suci yang rusak ini. Saat aku sedang tidur, jangan ganggu aku jika tidak ada masalah, dan pastinya jangan ganggu aku jika ada. Demon Sin berkata sambil bercanda. Maaf, tapi sepertinya kamu harus menunda rencana tidurmu. Pola energi neraka di depan itu, kalau tidak salah, seharusnya disebut ular piton bengkok. Ini adalah salah satu zona yang relatif aman yang tercantum dalam Sleep Giok. Oh, Demon Sin mendongak. Di depannya, energi neraka membentuk angin kelabu dan kabur, mengaduk kabut menjadi pusaran kecil. Faktanya, energi neraka di sini tampaknya lebih tebal dari biasanya. Apakah kamu melakukan kesalahan? Saya merasa energi neraka di sini sangat kental. Apakah kamu yakin ini tidak berbahaya? Demon Sin memiliki pemahaman mendalam tentang makhluk jahat dan roh dari abis iblis abadi. Mengenai pola energi dan medan neraka, sejujurnya dia belum mempelajarinya. Dengan kekuatan Kaisar Iblis, bagaimana dia bisa peduli dengan hal ini? Apa yang Kaisar Iblis pelajari adalah cara menangkap makhluk dan roh jahat yang berkeliaran di negeri ini. Mampu menentukan makhluk jahat apa yang dikejarnya akan memberinya peluang keberuntungan terbesar. Lin Ming berkata, menurut Slip Batu Giok, geografi ular piton yang bengkok ini berlanjut hingga lebih dari 1000 mil. Hal ini karena dua aliran energi neraka yang berbeda berpotongan di sini dan kemudian berputar mengelilingi satu sama lain, membentuk arus energi hantu seperti ular piton raksasa yang bengkok. Di sini, energi infernal sangat kental di sekitarnya, dan semakin dalam Anda masuk, semakin kental energi infernal tersebut. Tapi, di titik tengah medan ular piton yang bengkok ini, seharusnya ada area seluas 100 mil di mana energi neraka sangat tipis. Di pusat 10 mil, energi neraka bahkan mungkin lebih rendah daripada menara Sky Split. Itulah yang disebut zona aman. Tentu saja, secara relatif. Demon Sin menggaruk dagu anjingnya dan berkata, medan ular piton yang berliku ini berlanjut hingga ribuan mil. Jika Anda ingin mencapai pusatnya, jaraknya 500 mil. Perjalanan sejauh 500 mil ini tidak akan mudah. Lin Ming samar-samar tersenyum, itulah mengapa saya harus bergantung pada Anda. Sebaiknya Anda menemukan bahayanya terlebih dahulu dan kemudian memberitahu saya sehingga saya dapat menghindarinya. Mengandalkanku, apa menurutmu aku ini semacam budak atau semacamnya? Setelah orang suci ini bangun, saya telah bekerja sangat keras oleh Anda. Bagaimana dengan ini, setelah kamu menerobos ke Revolving Core, jika kamu mendapatkan sesuatu yang bagus di abis iblis abadi, aku akan mengambil setengahnya. Jika demikian, maka orang suci ini, tentu saja, harus dengan enggan menyetujui tugas yang sulit seperti itu. Kamu bahkan tidak tahu apa yang bisa ditemukan, namun kamu sudah menginginkan setengahnya. Kamu benar-benar singa rakus yang membuka mulutnya. Kata Lin Ming, terdiam. Kamu berkontribusi untuk mendapatkan Blood Demon Bone jadi aku memberimu setengahnya. Apapun yang terjadi selanjutnya, jika kamu berusaha, maka aku akan memberimu setengahnya. Tapi, jika Anda tidak perlu melakukan apapun, kami akan membaginya 80 menjadi 20. Anggap saja itu hadiah Anda karena membantu saya menerobos ke Revolving Core. Aku 80 kamu 20. Demon Sin bertanya, pura-pura bingung. Memainkan lelucon seperti ini sangat tidak menyenangkan. Senyum Lin Ming telah menghilang. Saat ini, dia tidak punya waktu luang untuk tawar-menawar dengan Demon Sin. Kamu terlalu jahat dan pelit. Kami akan membaginya 4-6.
2-8. 3-7. 2 lawan 8. Oke, 2-8. Sekarang 2-8. Demon Sin hanya bisa menyerah tanpa daya. Lin Ming adalah tipe orang yang benar-benar menepati janjinya. Tawar-menawar dengannya mungkin akan menjadi bumerang. Lin Ming samar-samar tersenyum dan kemudian menampilkan teknik gerakannya saat ia melonjak ke dalam kabut abu-abu tebal. Saat mereka menyerbu masuk, energi neraka menjadi semakin kaya. Demon Sin juga memainkan perannya. Indera persepsinya jauh lebih luas daripada mayoritas makhluk jahat di wilayah medan ular piton yang berkelok-kelok ini. Menghindari makhluk jahat ini tidak berarti Lin Ming takut pada mereka. Sebaliknya, dia takut melawan mereka akan menyebabkan munculnya makhluk jahat yang lebih kuat. Kadang-kadang, ada saatnya dia tidak bisa menghindari makhluk jahat. Pada saat ini, Lin Ming akan menggunakan semangat pertempurannya yang diresapi segel minum darah, langsung membunuh mereka tanpa melambat. Seperti ini, Lin Ming tiba di zona pusat 100 mil arus energi piton yang memutar tanpa bahaya. Di sini, ketebalan energi infernal benar-benar telah menurun drastis. Lalu, Lin Ming tidak lagi menekan kecepatannya. Dia segera meluncurkan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan dan hanya dalam beberapa langkah, tiba di zona pusat 10 mil dari arus energi ular piton yang berputar. Itu di sini, slip gioknya tidak salah. Arus energi neraka di pusat 10 mil kurang padat dibandingkan dengan menara Sky Split. Di tanah tandus energi neraka seperti ini, makhluk jahat biasanya tidak akan datang ke sini. Tempat ini benar-benar tanah terpencil dan terpencil yang ditinggalkan Tuhan. Demon Sin melihat sekeliling, menyelidiki sekeliling. Dia tidak menyukai tempat ini, energi neraka di sini terlalu rendah. Ini dia, saya akan tutup di sini selama setengah bulan dan menerobos ke Revolving Core. Lalu, aku akan memasuki zona terlarang 1200 mil di sekitar abis iblis abadi sendirian. Wah, kamu benar-benar gila, cukup gila. Jika Anda mendekat dan menerobos ke Revolving Core di sini Anda pasti akan membangkitkan aliran energi. Bahkan zona aman pun akan menjadi tidak aman. Kuharap kamu tidak dimakan oleh roh monster atau semacamnya. Demon Sin berkata dengan malas. Namun, dia memperluas persepsinya sejauh mungkin, melakukan yang terbaik yang dia bisa untuk menjaga Lin Ming. Lin Ming samar-samar tersenyum dan kemudian mengeluarkan Blood Demon Bond dari cincin spasialnya, perlahan-lahan mengungkap mantra di sekitarnya. Beberapa hari terakhir ini, Demon Sin telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mengambil bagiannya. Blood Demon Bond telah menyusut, dan energi yang awalnya buas dan manik telah melemah. Ini jauh lebih nyaman untuk diserap Lin Ming. Jika ini adalah pengasingan tertutup yang biasa di mana ia memiliki tingkat keamanan absolut, maka energi mania tidak terlalu berbahaya. Tapi di sini, menyerap bentuk yang lebih sederhana jauh lebih aman. Lin Ming menggenggam Blood Demon Bond dan perlahan menuangkan esensi sejatinya ke dalam. Sesaat kemudian, Blood Demon Bond benar-benar berubah menjadi bola berisi cairan berwarna merah tua. Tanpa ragu, dia mengangkatnya dan menelannya. Energi gila dan berbahaya segera memenuhi tubuh Lin Ming. Blood Demon Bond pertama kali mempengaruhi keinginan Lin Ming. Dia merasakan pikirannya bergetar, dan kemudian dia tiba di dunia kemauan yang sepenuhnya berwarna merah darah. Bab 633, mempengaruhi kemacetan. Ini adalah semangat pertempuran penatua tertinggi kuno. Begitu Lin Ming memasuki dunia keinginan berwarna merah darah, dia bisa merasakan tekanan kursif yang samar. Meskipun tekanan ini tidak terlalu kentara, namun tetap saja membawa energi yang sangat besar dan liar yang menyebabkan pikiran gemetar ketakutan. Sangat jelas bahwa, karena jangka waktu yang lama telah berlalu, semangat bertarung Kaisar Agung kuno telah melemah hingga menjadi menyedihkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin Lin Ming bisa menangkapnya? Memikirkan hal ini, Lin Ming menghela nafas, sedikit murung. Tidak heran betapa kuatnya seseorang sebelum kematian, betapapun mengguncangnya langit atau bumi, setelah kematian, mereka hanyalah abu yang kembali ke bumi. Tubuhnya membusuk, energinya terkonsentrasi menjadi tulang dewa iblis. Adapun semangat bertarungnya, meski dalam artian bertahan tanpa henti, setelah puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun, perlahan-lahan akan melemah, dan pada akhirnya menjadi tidak ada. Lin Ming bertanya-tanya, jika seseorang dapat mencapai batas tertinggi seni bela diri, dapatkah mereka menembus siklus samsara dan hidup selamanya? Lin Ming tahu bahwa, terlepas dari penatua tertinggi yang telah mengembangkan, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, atau orang suci yang tertidur jauh di dalam kubus ajaib, tak satu pun dari mereka yang mampu sepenuhnya melangkah ke puncak seni bela diri. Dia bertanya-tanya, apakah dewa jahat yang menciptakan kekuatan dewa sesat pernah mencapai batas seperti itu? Lin Ming telah menguatkan hati dan jiwanya untuk mendaki ke puncak seni bela diri. Sebagian besar alasannya adalah karena dia ingin mengintip puncak seni bela diri dan melihat seperti apa rasanya. Energi merah berkumpul di depan Lin Ming, membentuk iblis yang sangat ganas. Suara Demon Sin terdengar di benak Lin Ming, ini adalah roh jahat yang menyerap kehendak Kaisar kuno dan berevolusi ke keadaan ini. Meskipun ia lahir dari rahim Kaisar Agung kuno, kenyataannya ia tidak ada hubungannya dengan mereka. Padamkan, dan gunakan untuk meredam semangat bertarungmu. Blood Demon Bond tidak hanya dapat membantu seorang seniman bela diri menerobos kemacetan, tetapi bahkan dapat digunakan untuk meredam keinginan. Ini adalah harta karun yang langka. Jika bukan karena hal ini, maka Demon Sin tidak akan tergoda olehnya sejak awal. Setelah roh jahat merah terbentuk, ia bergegas menuju Lin Ming.
Pikiran Lin Ming bergerak, dan tombak komet ungu muncul. Api petir berkilauan di ujung tombak, dan dengan suara mendesis, roh jahat berwarna merah darah itu ditusuk oleh cahaya tombak. Di dunia kemauan, semangat bertarung adalah rajanya. Blood Demon Bond yang lengkap bahkan bukan tandingan Lin Ming, apalagi bentuk tidak lengkap di depannya. Jejak samar cahaya merah keluar. Tanpa ragu, Lin Ming menyerap semua energi ini ke dalam tubuh wasiatnya. Dia melihat jejak samar warna merah ini menyusup ke dalam lautan spiritualnya, mencakar jiwanya. Dengan itu, kesadaran kekerasan dan tirani membanjiri kesadaran Lin Ming. Gabungkan energi ini, hapus tanda jiwanya, dan ubah menjadi energi jiwa paling murni untuk diserap. Demon Sin mengingatkan Lin Ming. Yang benar adalah bahwa Lin Ming tidak memerlukan pengingat, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dengan semangat bertarungnya yang perlahan terbentuk, kesadarannya stabil seperti gunung. Menelan wasiat ini hanya masalah waktu saja. Dengan kesadarannya terkait dengan lautan spiritualnya, di langit di atas lautan spiritual Lin Ming, jejak samar energi merah berputar di sekitar tombak kecil yang merupakan semangat pertarungannya, terus-menerus diserap ke dalamnya. Waktu berlalu detik demi detik. Dari penampilannya yang ilusi dan tembus cahaya, tombak kecil itu menjadi semakin kokoh. Seluruh tubuhnya tampak berwarna metalik seolah-olah terbuat dari perunggu kuno. Sehari kemudian, tombak ini terbentuk sempurna, dengan hanya beberapa bagian yang hilang di ujung batang tombak. Lin Ming menyadari perubahan semangat bertarungnya. Menggunakan pikirannya untuk terhubung dengan semangat bertarungnya, tombak kecil itu bergetar hebat, seolah-olah tidak ingin ditekan, malah ingin segera keluar dari lautan spiritual Lin Ming. Anak muda yang baik, Demon Sin tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dengan lantang, kultivasimu belum mencapai inti berputar, namun semangat bertarungmu telah melewati bentuk dasarnya dan dengan cepat mulai terbentuk. Anda benar-benar jenius yang luar biasa. Untuk membentuk semangat bertarung yang lengkap sebelum Revolving Core, ini tidak bisa dilakukan hanya dengan bakat atau harta surgawi apapun, tidak ada yang cukup. Yang Anda perlukan adalah kemauan yang sangat kuat. Dalam hal kemauan, tidak perlu menyebutkan jantung seni bela diri Lin Ming. Selain itu, dia telah berulang kali menelan pecahan jiwa dari kubus ajaib dan bahkan niat bela diri samsara membantunya. Dalam aspek ini, seniman bela diri dari benua iblis suci semuanya ditinggalkan olehnya. Faktanya, bahkan para jenius dari alam para dewa pun akan sulit membandingkannya. Lin Ming tetap diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengatupkan giginya, menyelesaikan penempaan terakhir dari semangat pertempuran. Di ujung batang tombak yang belum lengkap, gumpalan energi terus-menerus memperkuatnya. Setelah 2 jam, semangat pertempuran telah terbentuk sempurna. Pada saat itu, raungan naga samar-samar terdengar saat energi yang bersemangat dan kuat menghilang dari roh pertempuran kuning tua, memenuhi langit di atas spiritualnya. Bahkan Demon Sin yang sedang tidur terkejut di dalam lautan spiritual Lin Ming. Itu benar-benar terbentuk, semangat pertempuran tingkat kuning tua. Oh, tingkat kuning tua. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming mendengar peringkat klasifikasi berbeda dari semangat pertempuran. Dari suaranya, semangat bertarung harus dibangkitkan, dengan potensi pertumbuhan yang besar. Demon Sin berkata, jajaran semangat pertempuran dari rendah ke tinggi adalah kuning tua, putih perak, emas, biru cerah, karena warna yang berbeda ini, mereka secara terpisah disebut semangat pertempuran perunggu, semangat pertempuran perak, semangat pertempuran emas, dan semangat pertempuran emas. Semangat pertarungan jiwa biru. Saat ini, semangat bertarung Anda adalah semangat bertarung perunggu yang baru terbentuk. Secara umum, Kaisar Dunia Fana akan memiliki semangat pertempuran perunggu. Tapi budidaya Anda hanya di ranah Siantian dan Anda sudah memiliki semangat pertempuran perunggu. Potensi masa depan Anda tidak terbatas. Sepertinya orang suci ini membuat pilihan yang baik dalam memilihmu. Hahaha. Demon Sin tertawa gembira. Lin Ming juga dalam suasana hati yang baik. Setelah menyerap kemauan tubuh dari Blood Demon Bond, masih ada acara utama. Itu adalah menerobos ke Revolving Core. Dengan terhapusnya keinginannya, yang tersisa dari Blood Demon Bond hanyalah bentuk energi paling murni. Energi ini telah disegel dalam tubuh Lin Ming dengan kekuatan guntur. Setelah melepaskan segel guntur, energi Blood Demon Bond membanjiri dirinya, seperti bendungan yang tiba-tiba pecah. Gelombang energi yang sangat besar melonjak ke meridian Lin Ming, mengalir ke segala arah. Meskipun meridian Lin Ming kuat, masih sulit menerima baptisan seperti itu, beberapa meridian bahkan mulai putus. Tapi, dengan kemampuan regeneratif Lin Ming yang tangguh, kerusakan kecil ini tidak dianggap apapun. Kumpulkan energi dalam dantianmu, padatkan topan menjadi inti. Suara Demon Sin terdengar di benak Lin Ming. Sebenarnya, Lin Ming tidak membutuhkan kata-kata Demon Sin, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dari metode budidaya yang telah ia pelajari, seni tombak besar yang sunyi, sangat cocok untuk menggerakkan energi neraka. Dengan secara paksa memutar, Grid Desolate Halberd Art, Lin Ming mengarahkan semua energi di dalam tubuhnya untuk bergegas menuju dantiannya. Energi datang dari segala arah seperti gelombang laut yang besar. Kemanapun ia pergi, bahkan jika meridiannya terhalang, ia akan menyapu semuanya. Semua energi ini akhirnya mengalir ke dantian dengan kekuatan yang luar biasa, saling menghancurkan. Bang, untuk sementara waktu, sepertinya dantian Lin Ming telah meledak. Topan esensi sejati yang awalnya berputar telah benar-benar rusak. Lin Ming terbatuk-batuk dan mengeluarkan seteguk darah.
Menggunakan energi yang liar dan brutal untuk menerobos ke Revolving Core bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh sebagian besar seniman bela diri. Jika meridian tidak dikuatkan dan fondasinya tidak terlalu kokoh, maka jika seorang seniman bela diri melakukan hal ini dengan gegabah, kemungkinan besar dantian mereka akan meledak, menyebabkan mereka binasa dengan cara yang menyedihkan. Sedangkan untuk Lin Ming, berdasarkan fondasinya yang kokoh, dia bisa dengan kaku memampatkan energi turbulen ini ke dalam dantiannya. Di bawah badai esensi sejati yang begitu kuat, tekanan yang sangat besar menyebabkan esensi sejati di sana mengembun menjadi butiran kecil. Butir-butir kecil itu tumbuh semakin banyak, semakin padat. Mereka seperti kristal setan darah kecil yang melayang di dalam dantian Lin Ming. Siklon esensi sejati yang baru perlahan terbentuk. Perbedaan dari siklon esensi sejati yang terakhir adalah bahwa siklon ini mengandung sejumlah besar butiran esensi sejati yang dipadatkan. Jika Lin Ming bisa mengumpulkan semua butir esensi sejati ini bersama-sama, perlahan-lahan membentuknya menjadi inti yang berputar, maka dia secara resmi bisa menerobos ke ranah inti berputar. Proses ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Jika ini adalah terobosan normal, bahkan talenta tingkat kaisar mungkin perlu menutup diri selama setengah tahun untuk memadatkan intinya. Menggunakan energi Blood Demon Bond, waktu yang dibutuhkan Lin Ming sangat dipersingkat. Namun, mungkin diperlukan waktu sekitar 10 hari hingga setengah bulan. Tidak repot-repot menyeka darah dari sudut mulutnya, Lin Ming memanipulasi sisa energi untuk terus berkumpul di dantiannya. Ketika tekanan dalam dantiannya meningkat, semakin banyak esensi sejati yang terkondensasi, membentuk butiran padat. Butiran padat kecil ini perlahan mulai tersedot ke dalam pusaran esensi sejati yang berputar. Dan di tengah topan ini, inti kristal seukuran beras muncul. Setelah inti kristal ini muncul, butiran kecil dari esensi sejati terus-menerus jatuh ke inti kristal, perlahan-lahan menjadi bagian darinya. Dengan cara ini, inti kristal perlahan-lahan membesar ke ukuran yang lebih besar. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Sejak Lin Ming pertama kali memasuki abis iblis abadi, 1 bulan telah berlalu. Menurut kecepatan pasukan normal, ini adalah waktu mereka melakukan perjalanan sejauh 8.500 mil ke dalam abis iblis abadi. Pada hari ini, memang ada 5 regu berkumpul di titik pertemuan 8.500 mil. Kelima regu ini awalnya berjumlah 50 orang, namun kini hanya tersisa 39 orang, 11 seniman bela diri telah tewas sejauh ini. Kemungkinan kematian jauh melebihi perjalanan sebelumnya ke dalam abis iblis abadi. Ini dia, kami hanya bertanggung jawab membawa Anda ke sini. Adapun sisanya, itu terserah Anda, kata seorang pemandu. Setelah berbicara, semua pemandu duduk dan mulai bermeditasi, memulihkan energi mereka. Lagi pula, selama ini mereka terus-menerus melakukan eksplorasi, menganalisis situasi, dan menghitung skenario, semua ini bersama-sama merupakan beban besar pada pikiran, menyebabkan mereka menghabiskan banyak energi mental. Dan perjalanan pulang juga akan menjadi perjalanan sebulan lagi. Tentu saja, mereka harus menyesuaikan diri kembali dengan kondisi puncaknya sebelum kembali. Ketika para pemandu duduk untuk beristirahat, para seniman bela diri lainnya mulai berkeliaran. Lan Xin, bagaimana hasil panenmu? Di antara rombongan, Duan Mukun telah melakukan perjalanan begitu lama dan masih mampu mempertahankan penampilannya yang sejuk dan tampan. Saat dia melihat Lan Xin, dia pindah ke arahnya. Keduanya berasal dari ras yang sama, dan sebagai keturunan Tanah Suci, mereka secara alami mengenal satu sama lain. Sangat rata-rata, Lan Xin menggelengkan kepalanya. Sepanjang perjalanan, pasukan Sada hanya menemukan 3 tulang Dewa Iblis. Ketiga tulang Dewa Iblis ini seukuran telur ayam liar. Sejauh di Mengat Bones pergi, mereka cukup besar. Namun, dibandingkan dengan pasukan mereka yang besar, hasil panennya cukup kecil, apalagi menurut aturan Menara Sky Split, setengah dari seluruh temuan harus diberikan kepada pemandu. Senang sekali kamu bisa tiba di sini dengan selamat. Pasukanmu, Duan Mukun melirik pasukan Lan Xin. Dari 10 orang, hanya tersisa 7. Mereka kehilangan 2 pemuda Fei dan juga Lin Ming. Lin Ming, kenapa dia tidak ada di sini? Duan Mukun bertanya dengan heran. Dia tidak percaya Lin Ming akan jatuh dalam perjalanan sejauh 8.500 mil ini. Dia hanya berpikir ada urusan yang harus diselesaikan, jadi dia pergi sendiri. Lin Ming, Lan Xin menggelengkan kepalanya. Lin Ming hilang. Dia mungkin masih hidup, tapi kemungkinan dia meninggal lebih tinggi. Saat Lan Xin berbicara, Duan Mukun benar-benar tercengang. Hilang, binasa. Bab 634, membentuk inti berputar. Biasanya, orang yang mati dalam satu regu adalah yang lemah. Duan Mukun tidak berpikir bahwa Lin Ming akan jatuh di sini. Bahkan jika dia mendengar berita ini dari mulut Lan Xin sendiri, dia merasa sulit untuk mempercayainya. Hehe, bukan karena kemungkinan kematiannya tinggi, tapi kematiannya pada dasarnya sudah ditentukan. Tidak terlalu jauh dari Lan Xin, seorang pemuda Fei menyeringai. Jika ini hanya setelah bencana dan semua orang berpencar, maka dapat dikatakan bahwa Lin Ming telah hilang. Tapi, situasinya berbeda. Mereka telah mengatur untuk bertemu setelah 1 jam tapi Lin Ming masih belum kembali. Jika dia tidak mati lalu apa yang mungkin terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Duan Mukun bertanya. Pemuda Fei dengan jelas menceritakan proses kematian Lin Ming, berulang kali menekankan bahwa dia telah dengan keras melarangnya untuk kembali, namun Lin Ming hanya bersikeras untuk bersikap bodoh. Akhirnya,
dia memilih metode yang salah untuk mengatasi masalahnya dan akhirnya tidak pernah kembali. Setelah pemuda Fei berbicara, Duan Mukun mengerutkan kening. Cincin spasial yang hilang. Alasan ini tampaknya agak dibuat-buat, tetapi masih bisa diterima. Jika Lin Ming benar-benar jatuh di sini karena alasan ini, maka itu sangat disayangkan. Tidak bisa menemukan saingan dalam hidupnya, rasanya Duan Mukun kehilangan tujuan hidup. Berdiri sendirian di puncak, jika seseorang tidak melihat puncak yang lebih tinggi, maka penglihatannya akan mudah terbatas, sehingga menyia-nyiakan potensinya. Saat mereka berbicara, pasukan lain tiba. Pasukan ini hanya tersisa 8 orang. Dalam kelompok ini ada 2 talenta tingkat Kaisar Asura tingkat surga. Salah satunya adalah Feng Shen, dan yang lainnya adalah batu hitam menara kapak besar. Begitu Feng Shen tiba, matanya tertuju pada pasukan Sada. Dia ingat dengan jelas bahwa Lin Ming ada di skuad ini. Dia penasaran dengan peluang keberuntungan apa yang diperoleh Lin Ming. Namun, karena dia tidak menemukan Lin Ming, sedikit kebingungan mengaburkan matanya. Tidak perlu melihat, Lin Ming hilang. Suara Duan Mukun terdengar di dekat telinga Feng Shen. Bakat tingkat Kaisar Puncak Menara Sky Split seringkali adalah Fei. Feng Shen juga berasal dari Tanah Suci dan merupakan kenalan lama Duan Mukun. Dia hilang. Feng Shen bertanya, terkejut. Kemungkinan dia mati sangat tinggi. Duan Mukun menggelengkan kepalanya, berpikir itu sangat disayangkan. Lin Ming meninggal. Blackstone tiba bersama Feng Shen, dan setelah mendengar berita ini, awalnya terkejut. Namun dia langsung tersenyum meremehkan. Melihat jauh lebih baik daripada percaya. Bakat tingkat kaisar tertinggi ini tidak pernah diyakinkan dari mulut ke mulut kecuali mereka dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Blackstone telah lama mendengar rumor tentang bakat dan kejeniusan Lin Ming, tapi dia secara alami mengecilkan semua ini di dalam hatinya. Blackstone awalnya tidak percaya Lin Ming begitu hebat. Sekarang dia meninggal dalam perjalanan sejauh 8.500 mil di sini, dia memiliki ekspresi yang diharapkan dan puas di wajahnya. Dia tertawa dan berkata, saya mendengar bahwa Lin Ming adalah talenta nomor 1 terhebat di benua iblis suci selama setidaknya 10.000 tahun. Tapi, sepertinya ketenaran ini agak murahan. Mati di sini, biasa-biasa saja. Feng Shen mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia merengut sambil berkata, faktanya masih belum diketahui. Menurut akal sehat, Lin Ming seharusnya mati. Namun, selalu ada keajaiban luar biasa dan sulit dipercaya terjadi di sekitar Lin Ming. Feng Shen, saya pikir Anda telah terkesima oleh Lin Ming di dalam hati Anda dan sudah memiliki pemikiran yang mengakar di benak Anda bahwa Anda lebih rendah dari Lin Ming. Begitu Anda memiliki pemikiran seperti itu, Anda tidak akan pernah melampaui orang itu dalam hidup Anda. Blackstone memandang Feng Shen dengan cemoohan. Ketika seorang talenta kehilangan sifat bangga dan angkuhnya, potensi pertumbuhannya akan sangat berkurang. Feng Shen tidak berbicara lagi. Watak alaminya tidak suka berdebat dengan orang lain sejak awal. Yang dia pikirkan hanyalah ketika Lin Ming memasuki sangkar raja selama 108 hari, semua orang mengira dia telah mati, namun, dia muncul di saat-saat terakhir, tidak hanya hidup, namun dengan kekuatan yang melonjak secara mengejutkan, langsung melanjutkan untuk membunuh Hai Tuan Heian. Ini sama dengan waktu itu, mungkinkah Lin Ming benar-benar mati? Melihat keheningan Feng Shen, Duan Mukun berjalan mendekat dan menepuk bahu Feng Shen untuk menghibur, berkata, meskipun kata-kata Blackstone kasar, dia masih ada benarnya. Pikiran untuk menjadi lebih rendah dari Lin Ming telah benar-benar mengakar di hatimu. Feng Shen menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, jika saya inferior maka saya inferior, sesederhana itu. Saya tidak pernah berpikir untuk melampaui Lin Ming. Selama saya bisa mengikuti jejaknya, itu sudah cukup bagi saya untuk menjadi pahlawan terkemuka di dunia masa depan. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia pergi duduk di atas batu besar dan bermeditasi. Dari semua jenius muda yang hadir, dia adalah satu-satunya yang berasal dari menara Sky Split yang sama dengan Lin Ming. Dia adalah satu-satunya yang telah melihat bakat mengerikan Lin Ming dengan matanya sendiri, kecepatan pertumbuhannya yang mencengangkan, dan kekuatannya yang menantang surga. Ketika Feng Shen melihat semua ini dengan matanya sendiri, dia hanya bisa menghela nafas karena iri dan kagum. Berita hilangnya Lin Ming dengan cepat menyebar. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak berasal dari menara Sky Split yang sama dengan Lin Ming sehingga mereka secara alami curiga dengan rumornya. Setelah mendengar bahwa Lin Ming kemungkinan besar meninggal di sini, mereka juga mulai percaya bahwa ini memang seperti yang diharapkan. Tentunya, Lin Ming dilebih-lebihkan. Terlepas dari apakah Lin Ming benar-benar kuat, keberuntungannya terlalu buruk, atau mungkin rumornya juga dilebih-lebihkan. Singkatnya, seorang jenius yang meninggal bukan lagi seorang jenius. Seorang kaisar duduk di singgasana sejuta tulang. Tidak peduli betapa cemerlang atau agungnya Lin Ming sebelum kematiannya, setelah mati, dia hanya menjadi salah satu dari tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya yang membuka jalan bagi orang lain untuk menjadi kaisar. Topik hilangnya atau kematian Lin Ming menimbulkan diskusi selama beberapa jam. Kemudian, hal itu mulai mereda. Terlalu banyak orang jenius yang mati. Seiring berjalannya waktu, orang-orang seperti itu ditakdirkan untuk dilupakan dalam pasir waktu. Orang-orang menunggu seperti ini selama 3 hari. Perlahan-lahan, mereka menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat mereka pertama kali berangkat, selain beberapa ketua tertinggi, ada total 9 regu. Tapi sekarang, mereka kekurangan 1 regu.
Hanya tersisa 8 regu, dan dalam 3 hari ini, belum ada tanda-tanda keberadaan mereka. Harus diketahui bahwa para pemandu memiliki metode khusus untuk berkomunikasi satu sama lain. Namun kini metode komunikasi tersebut ibarat batu yang dijatuhkan ke laut, tanpa respon sedikit pun. Apakah mereka telah dimusnahkan? Menyadari hal ini, semua orang merasa merinding. Seluruh pasukan yang terdiri dari 10 orang, termasuk seorang pemandu berpengalaman dan ketua tertinggi yang kuat, sebenarnya telah dimusnahkan sepenuhnya. Situasi mengerikan apa yang mereka temui. Apakah itu roh jahat legendaris dari abis iblis abadi? Memikirkan hal ini, setiap seniman bela diri merasakan hawa dingin di udara. Jika pasukan mereka mengalami hal yang sama, nasib mereka mungkin tidak akan jauh lebih baik. Pada titik ini, Sada diam-diam berdiri dan berkata, sudah waktunya, kita tidak akan menunggu di sini lebih lama lagi. Kami akan kembali. Anda dapat mempertimbangkan untuk kembali bersama salah satu dari kami, 8 pemandu, kembali ke rute lama yang kami ambil. Namun, semua sumber daya yang ditemukan dalam perjalanan pulang tidak akan dibagikan kepada Anda. Atau, sekarang Anda dapat memasuki radius 1500 dari tepi abis iblis abadi. Di sana, bahayanya berlipat ganda atau bahkan 3 kali lipat. Bahkan kami tidak berani gegabah masuk, jadi pertimbangkan baik-baik pilihan Anda. Setelah Sada selesai, dia melirik ke arah kerumunan. Sejumlah besar seniman bela diri memiliki keraguan di mata mereka. Setelah mengetahui bahwa seluruh pasukan telah dimusnahkan, berita ini meninggalkan ketakutan yang masih ada di benak mereka. Jika mereka masuk jauh ke dalam radius 1500 mil di pinggiran abis iblis abadi, tim mereka mungkin akan pecah. Kemudian, mereka tidak hanya harus melawan ancaman roh-roh jahat itu, tetapi mereka juga harus bertahan melawan teman mereka yang membunuh mereka demi kekayaan mereka. Risikonya bisa dibayangkan. Memikirkan hal ini, para talenta yang awalnya penuh percaya diri dan ingin bergegas ke radius 1200 mil dari abis iblis abadi mulai menunjukkan tanda-tanda mundur. Mereka saling memandang dengan ketakutan. Menghadapi peluang keberuntungan yang begitu besar serta bahaya yang begitu besar, semua orang ragu-ragu. Karena semua seniman bela diri berkumpul di titik pertemuan 1500 mil dari abis iblis abadi, Lin Ming berada di tahap tengah akhir menerobos ke inti berputar. Semua energi dalam meridian Lin Ming telah dituangkan ke dalam dantiannya. Esensi sejati terus-menerus terbentuk menjadi butiran-butiran kecil, perlahan-lahan berputar menjadi siklon esensi sejati di sana. Semakin banyak berputar, semakin dekat mereka mendekati pusatnya, akhirnya menetap di pusat siklon dan mengembun menjadi inti kristal yang berputar. Ini adalah inti berputar. Alasan mengapa inti berputar disebut inti berputar, adalah karena inti tersebut selalu berputar. Ketika seorang seniman bela diri berada di alam haltian, dantian mereka baru saja terbuka dan esensi sejati mereka berada dalam kekacauan. Tanpa peraturan sama sekali, efisiensi esensi sejati ini tentu saja rendah. Ketika seorang seniman bela diri mencapai ranah siantian, esensi sejati akan membentuk siklon esensi sejati yang stabil di dantiannya, meningkatkan efisiensinya ke tingkat lain. Namun, jumlah total esensi sejati tidak akan bertambah terlalu banyak. Akhirnya, ketika seorang seniman bela diri tiba di ranah inti berputar, topan esensi sejati dalam dantian mereka akan mengembun menjadi inti kristal esensi sejati yang berputar, dengan jumlah total esensi sejati mereka meningkat dengan selisih yang besar. Esensi sejati yang berputar berubah menjadi inti kristal seperti beberapa benda langit di alam semesta yang berubah menjadi bentuk berputar. Inilah yang disebut kesamaan Dao besar. Tubuh manusia menjadi miniatur alam semesta. Seiring berlalunya hari, inti berputar di dantian Lin Ming sekarang seukuran telur merpati. Demon Sin mengawasi dari samping. Belakangan ini, anjing tua yang suka tidur ini kesulitan untuk tetap terjaga karena selalu menjaga lingkungan sekitar dengan hati-hati. Akibatnya, ia menyaksikan seluruh proses Lin Ming menyerang ranah inti berputar. Revolving core seukuran telur merpati sedikit lebih besar dari revolving core seniman bela diri normal. Demon Sin tidak terkejut dengan ini. Secara umum, semakin banyak esensi sejati yang dimiliki seorang seniman bela diri, semakin besar inti revolving mereka. Jika inti berputar yang dibentuk Lin Ming tidak lebih besar dari seniman bela diri lainnya, maka Demon Sin akan berpikir ada sesuatu yang salah. Sehari kemudian, inti revolving Lin Ming tumbuh lagi, kali ini berubah menjadi bola yang tampak lebih normal. Sekarang, ukurannya kira-kira sebesar buah kenari. Revolving core ini sekitar 25% lebih besar dari revolving core milik seniman bela diri biasa. Demon Sin mengusap dagunya dengan cakarnya, mengangguk memuji. Hari lain berlalu, inti berputar tumbuh sekali lagi seukuran telur ayam liar. Sekarang, Demon Sin merasa sulit untuk tetap tenang. Ukuran ini telah melebihi ekspektasinya. Tapi ini bukan batas Lin Ming. Setelah beberapa hari, revolving core menjadi seukuran telur ayam. Demon Sin mulai menelan. Ini sudah 2 kali ukuran inti berputar seorang seniman bela diri normal. Bocah ini, sampai sejauh mana dia akan tumbuh? Demon Sin menyedot lidah anjingnya yang panjang, matanya menatap tanpa berkedip pada inti kristal esensi sejati yang terkondensasi dalam dantian Lin Ming. Kemudian, hari kelima menyusul. Revolving core tidak bertambah besar ukurannya. Namun setelah itu, keheranan Demon Sin tidak berhenti, malah bertambah. Inti berputar di dantian Lin Ming tidak berubah ukurannya, namun esensi sejati yang melekat mulai tumbuh lebih terkonsentrasi.
Semakin banyak butiran esensi sejati yang menyatu dengan inti berputar, energi di dalamnya menjadi semakin kaya. Pada hari ke-6, Revolving Core menyusut, kembali ke ukuran telur ayam liar. Tapi, bukan hanya jumlah total esensi sejati yang tidak berkurang, tapi malah bertambah satu level lagi. Pada titik ini, Demonsin sudah agak mati rasa. Anak laki-laki ini hanyalah orang aneh yang mengerikan, orang aneh yang luar biasa mengerikan. Pada hari ke-7, Revolving Core menyusut sekali lagi, kembali ke ukuran kenari. Inti berputar ini tidak jauh lebih besar dari milik seorang seniman bela diri biasa, namun jumlah total esensi sejati di dalamnya berkali-kali lebih besar daripada milik seorang seniman bela diri biasa. Bab 635, Perubahan Inti yang Berputar. Pada hari ke-8 pembentukan inti berputar Lin Ming memiliki ukuran yang sama persis dengan milik seniman bela diri biasa, kecuali energi di dalamnya beberapa kali lebih besar. Dibandingkan dengan inti berputar seorang seniman bela diri biasa, inti berputar dalam dantian Lin Ming memiliki warna yang jauh lebih gelap, dan juga berputar beberapa kali lebih cepat. Biasanya, semakin cepat inti revolving berputar, semakin fluktuatif dan aktif energi yang ada di dalamnya, artinya jika meletus sekaligus, energinya akan jauh lebih mengerikan. Dengan energi yang kuat dan kecepatan putaran yang cepat bersatu, potensi kekuatan Lin Ming dapat dibayangkan. Anak laki-laki ini benar-benar hewan ternak, makanan apa yang dia berikan saat tumbuh dewasa, Demonsin bergumam pada dirinya sendiri. Bakat Lin Ming adalah sesuatu yang bahkan dia iri. Hanya dengan sedikit menghina Lin Ming, Demonsin bisa merasa sedikit lebih baik tentang dirinya sendiri. Pada saat ini, inti berputar di dantian Lin Ming mencapai akhir dari proses kondensasinya. Revolving Core tidak lagi berubah ukurannya, malah mulai mengambil bentuk akhirnya. Energi di sekitar dalam dantian sepenuhnya berkumpul ke inti berputar, terus mengalir ke inti kristal ini. Inti berputar menjadi semakin bulat. Ketika sekitar 99% terbentuk, energi di dalam dantian tiba-tiba mulai berakselerasi. Pada saat ini, inti kristal esensi sejati menjadi inkarnasi monster rakus, sepenuhnya dan sembarangan menelan semua esensi sejati dalam dantian Lin Ming, membiarkannya kosong energi. Hal ini menyebabkan setiap esensi sejati dalam tubuh Lin Ming menyatu ke dalam dantiannya seperti lautan yang jatuh ke dalam lubang pembuangan. Dantian Lin Ming menjadi jurang hisap yang kuat dan tak berdasar. Ini memicu pusaran besar esensi sejati, menyapu seluruh energi Lin Ming. Hanya dalam beberapa saat, semua energi di meridian Lin Ming tersedot kering. Kemudian, kekuatan hisap ini menyebar ke seluruh tubuh Lin Ming. Energi asal langit dan bumi juga tersedot oleh kekuatan yang kuat ini, terus berkumpul ke dalam dantian Lin Ming. Pada saat seorang seniman bela diri menyelesaikan revolving core mereka, itu akan menghasilkan perubahan kualitatif. Itu akan menjadi padat, bulat, dan dipenuhi gaya gravitasi yang dalam. Itu seperti ketika sebuah bintang di alam semesta runtuh menjadi bintang katai putih atau bintang neutron. Setelah runtuh, masanya akan tetap sama dan ukurannya akan berkurang tetapi gravitasinya akan mengalami lompatan besar ke atas. Ketika topan di dalam seorang seniman bela diri mengembun menjadi inti berputar, itu juga merupakan proses keruntuhan yang serupa. Saat inti berputar terbentuk, karena hisapan yang kuat, itu akan memadatkan semua energi ke dalam dantian. Dalam kekosongan dantian, inti kristal yang baru terkondensasi akan menyebabkan pusaran air besar, menyedot semua energi di sekitarnya dan menyebabkan jumlah esensi sejati mengalami lompatan besar. Lompatan semacam ini akan menghasilkan kekuatan 2 kali lipat atau bahkan 4 kali lipat. Bukan hanya itu, tapi setelah inti berputar terbentuk, inti kristal esensi sejati semacam ini akan terus mempertahankan daya tariknya. Inilah alasan mengapa seniman bela diri inti berputar jauh melampaui seniman bela diri Xiantian dalam memadatkan energi menuju dantian mereka. Baik itu kecepatan kultivasi, daya tahan, kemampuan regeneratif, semuanya akan meningkat. Dengan beberapa alasan ini digabungkan, inilah alasan seorang seniman bela diri akan mengalami lompatan besar dalam kekuatan dari Xiantian ke revolving core. Oleh karena itu, inilah sebabnya bahkan talenta tingkat Sein seperti Mu Qianyu, ketika berada di setengah langkah revolving core, masih merasa hampir tidak mungkin untuk melawan seniman bela diri revolving core sejati. Tarikan-menarik inti kristal esensi sejati Lin Ming jauh lebih mengerikan daripada seorang seniman bela diri biasa. Pusaran esensi sejati semakin meningkat tanpa ada tanda-tanda berhenti. Ini membentuk awan besar langit ungu dan energi asal bumi di atas kepala Lin Ming. Di tengah-tengah awan yang luas ini, tornado berbentuk corong memanjang ke bawah, menyelimuti Lin Ming di bagian paling akhir dan terus mengalir ke dalam dantiannya. Melihat situasi seperti itu, Demonsin bahkan tidak bisa duduk diam lagi. Ya ampun, momentum ini begitu hebat, bisa terlihat dari jarak beberapa ratus mil. Jika Lin Ming telah menutup diri di tempat yang benar-benar aman maka tidak peduli seberapa besar momentumnya, tidak ada yang penting. Bahkan jika dia telah mempersiapkan kesengsaraan surgawi untuk menimpa kepalanya, itu tetap akan baik-baik saja. Tapi, tempat ini berbeda. Ini adalah abis iblis abadi, di mana setiap langkah dipenuhi dengan niat membunuh dan bahaya fatal. Melihat situasi abnormal ini berlangsung selama 1/4 jam tanpa akhir, dahi Demonsin mulai basah karena keringat gugup. Oh teman baik Lin Ming, kenapa kamu belum selesai? Kapan ini akan berakhir? Pada saat ini, Demonsin berada di kapal yang tenggelam sama dengan Lin Ming. Tanpa Lin Ming, jiwanya yang rusak bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memiliki atau melakukan apapun.
Demon Sin telah mengandalkan Lin Ming untuk meraih pencapaian besar di masa depan dan bisa mendapatkan keuntungan dari ini. Jika Lin Ming meninggal di sini, maka semua usahanya akan sia-sia. Dengan cemas, dengan ketakutan yang besar, waktu berlalu lagi. Akhirnya, warna kulit Demon Sin berubah. Seperti yang dia duga, kejadian terburuk telah terjadi. Hanya beberapa ribu kaki jauhnya, 7 atau 8 roh jahat berkumpul, dengan serakah mengamati arah Lin Ming berada. Pada saat ini, beberapa ratus mil jauhnya, di bawah tebing, 2 seniman bela diri setan raksasa dan seorang seniman bela diri Goliat berkumpul bersama. Seniman bela diri Goliat berjaga sementara 2 seniman bela diri iblis raksasa sedang duduk bermeditasi. Luka di tubuh mereka tidak terlalu serius, tapi luka ini tetap berakibat fatal bagi manusia biasa. 2 jam yang lalu, kedua seniman bela diri iblis raksasa ini telah menelan pil dan sedang dalam proses pemulihan dari luka mereka. Sungguh sial. Aku tidak percaya kita mengikuti panduan bodoh di sini, dan berpikir bahwa bajingan itu benar-benar berani menyebut dirinya peta hidup dari abis iblis abadi. Sial, setelah 1/4 jam, para seniman bela diri iblis raksasa akhirnya menyembuhkan luka mereka dan mulai mengumpat dengan keras. Ketiga orang ini adalah bagian dari regu ke-9 stepa pembantaian darah yang hilang. Seluruh pasukan mereka belum sepenuhnya dimusnahkan, namun hanya mereka bertiga yang selamat. 7 lainnya, termasuk pemandu, telah musnah seluruhnya. Aku hampir dibunuh oleh si idiot itu. Untungnya, kekuatan kami luar biasa dan keberuntungan kami bagus, jika tidak, kami pasti sudah menjadi santapan makhluk jahat itu. Mengingat pengalaman beberapa hari yang lalu, mereka bertiga merasakan ketakutan yang masih ada mengaburkan pikiran mereka. Itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Mereka tidak tahu di mana musuh berada dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan tanpa daya saat rekan mereka perlahan-lahan menyerbu ke dalam genangan daging busuk, darah dan organ mereka menggenang di tanah. Sejujurnya, pemandu ini benar-benar bisa dianggap berpengalaman dan kekuatannya juga bagus. Namun dalam menghadapi situasi seperti itu, dia telah membuat penilaian yang salah. Dia menyuruh semua orang berdiri saling membelakangi dalam lingkaran dan berjaga, menyebabkan semakin banyak orang mati. Akhirnya, beberapa orang tidak tahan lagi dan melarikan diri secara terpisah. Adapun pemandunya, dia telah membayar penilaian yang salah ini dengan nyawanya. Pada akhirnya, hanya mereka bertiga yang berhasil kabur. Ketiganya adalah ketua tertinggi dan juga 3 yang terkuat di pasukan mereka. Dalam hal kekuatan individu, mereka bisa masuk dalam peringkat 5 pemimpin tertinggi Menara Polaris. Sedangkan untuk seniman bela diri Goliat, dia bahkan bisa menduduki peringkat 3 besar. Di dalam abis iblis abadi, setiap langkah dipenuhi dengan kematian dan terdapat zona bahaya serta jebakan maut di mana-mana. Terkadang, sebuah pasukan akan mengalami bencana total dan hanya yang terkuat yang mampu bertahan. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami bertiga datang ke abis iblis abadi, namun kami bahkan belum memiliki peluang keberuntungan apapun, sebaliknya, kami hampir kehilangan nyawa. Haruskah kita kembali seperti ini? Tanya ketua tertinggi Goliat. Kedua ketua tertinggi iblis raksasa tetap diam. Hingga saat ini, mereka hanya menemukan 2 tulang dewa iblis biasa. Setelah dibagi, jumlahnya tidak banyak. Mereka benar-benar enggan kembali seperti ini. Namun saat ini, mereka bahkan tidak memiliki panduan. Mereka bertiga seperti lalat tanpa kepala di dalam abis iblis abadi, berlarian secara acak terlalu berbahaya. Ketua tertinggi Goliat melihat 2 orang lainnya tidak berbicara, dan setelah beberapa pemikiran, berkata, peluang keberuntungan di dalam jurang iblis abadi sulit ditemukan, tapi begitu ditemukan, itu mungkin merupakan peluang keberuntungan terbesar yang pernah kita alami. Ada banyak tingkatan tulang dewa iblis yang berbeda. 2 yang kami miliki adalah kelas terendah. Jika kita dapat menemukan tulang dewa iblis tingkat bumi atau bahkan tulang dewa iblis tingkat surga yang legendaris, maka hari-hari masa depan kita sebagai kaisar yang tak tertandingi akan segera tiba. Di dalam menara Sky Split, ketua tertinggi memang kuat, namun, dalam hal bakat, mereka sebenarnya kalah dengan eksistensi puncak dalam bintang 7 iblis surgawi, apalagi keturunan tanah suci seperti Feng Shen, Duan Mukun, dan Lan Xin. Tanpa bakat sejati, bagaimana mereka bisa mencapai level ini? Setelah tinggal di menara Sky Split selama bertahun-tahun, begitu ketua tertinggi mencapai budidaya yang mirip dengan penghancuran kehidupan, mereka secara alami harus meninggalkan menara Sky Split. Jadi, setiap beberapa lusin tahun, akan ada kelompok ketua tertinggi baru di stepa pembantaian darah. Namun di antara begitu banyak ketua tertinggi, sangat jarang ada di antara mereka yang menjadi kaisar yang tak tertandingi. Ini karena mereka kekurangan bakat dan potensi. Tanpa peluang keberuntungan yang besar, ketiganya hampir tidak memiliki harapan untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi. Pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan dan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar berada pada level yang sangat berbeda. Entah itu kekuatan atau umur, keduanya tidak ada bandingannya. Godaan untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi terlalu besar. Kedua pemimpin besar iblis raksasa juga tidak mau. Salah satu dari mereka hendak berbicara ketika dia tiba-tiba terkejut. Menatap kosong ke langit yang jauh, dia bisa melihat awan ungu samar di langit. Bahkan kabut di sekitarnya telah disingkirkan oleh awan ungu ini sehingga terlihat lebih jernih dan cerah. Lihat ke sana. Apa itu? Saat 2 lainnya menoleh untuk melihat, mereka juga terkejut hingga tak bisa berkata-kata.
Perubahan semacam ini kemungkinan berarti ada peluang keberuntungan besar yang muncul. Tentu saja, ini juga berarti mungkin ada keberadaan yang menakutkan di sana, bahaya yang besar dan fatal. Atau bahkan bisa keduanya. Bahaya yang terjadi setelah sebuah kesempatan beruntung, itulah kesimpulan yang paling mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melihatnya? Salah satu Raja Iblis Raksasa melamar setelah beberapa saat ragu. Dia melihat ke arah ketua tertinggi Goliat, yang terkuat dari kelompok 3 orang mereka. Ketua tertinggi Goliat mengertakkan gigi. Tidak diragukan lagi, ini adalah pertaruhan. Namun, dalam perjalanan seni bela diri, bagaimana mungkin tidak ada bahaya? Ada banyak orang yang terlihat sebagai seniman bela diri yang diremehkan dan mengandalkan peluang keberuntungan untuk menjadi tetua tertinggi, mengatakan bahwa hanya keberuntungan mereka yang baik. Tapi, sebenarnya, ini hanyalah rasa iri belaka. Ada terlalu banyak peluang keberuntungan di masa depan ini, tapi hampir selalu disertai dengan bahaya yang sesuai. Yang terpenting adalah apakah seseorang mau memanfaatkan peluang ini atau tidak, dan apakah mereka mempunyai kekuatan untuk mengambilnya atau tidak. Jika seseorang selalu penakut, ragu-ragu, dan bimbang atas setiap peluang keberuntungan, itu tidak ada bedanya dengan pasrah pada kehidupan biasa-biasa saja. Mereka bahkan mungkin tidak bisa mencapai tingkat penghancuran kehidupan yang tinggi, apalagi menjadi kaisar yang tak tertandingi. Kita akan pergi. Kami bertiga akan pergi bersama dan menahan aura kami semaksimal mungkin. Kami akan melihat situasinya, dan jika tidak ada harapan bagi kami untuk menghadapinya, maka kami bertiga akan segera melarikan diri. Jika masih ada secercah harapan, maka kami akan mempertaruhkan segalanya untuk membuka jalan kaisar kami sendiri. Bagus, aku juga mempunyai ide yang sama. Para ketua tertinggi dengan cepat mencapai konsensus. Dengan kesempatan beruntung di depan mereka, jika mereka tidak melihatnya maka mereka akan menyesalinya seumur hidup. Ketiga ketua tertinggi ini menekan aura mereka sebanyak mungkin. Dengan peluang keberuntungan di depan mereka, mereka tidak akan bersikap sopan. Tapi, mereka tetap harus berhati-hati saat maju ke depan dengan kecepatan tinggi. Mereka dengan cepat bergegas melewati medan ular piton yang berkelok-kelok. Arus energi neraka yang berputar-putar ditembus oleh mereka. Di dalam medan ular piton yang berkelok-kelok ini, ada sejumlah roh jahat tingkat rendah. Bagi ketiga ketua tertinggi ini, selama mereka bukan roh jahat yang keluar dari kedalaman jurang iblis abadi setelah berkembang biak selama puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun, maka mereka bisa menangani 1 atau 2. Seperti ini, mereka perlahan-lahan mendekati area di mana Lin Ming ditutup, menerobos ke Revolving Core. Tapi saat ini, Demon Sin sebenarnya sedang bertarung dengan beberapa roh jahat. Pertempuran ini sudah berlangsung lama. Bab 636, Perlindungan Roh Pertempuran. Kondensasi inti Revolving Lin Ming telah membangkitkan fenomena yang hebat. Esensi sejati di sekitarnya diaduk menjadi pusaran besar energi asal langit dan bumi, membentuk awan energi ungu besar yang lebarnya beberapa puluh mil. Agar pemandangan seperti itu muncul di dalam abis iblis abadi, hasilnya bisa dibayangkan. Dalam lautan spiritual Lin Ming, Demon Sin hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika semakin banyak roh jahat berkumpul, menangis dan mengerang atas situasi tersebut. Sekarang, dia akhirnya mengerti bagaimana rasanya dikelilingi oleh serigala. Namun, masih ada hikmah dari situasi mengerikan ini. Roh-roh jahat ini semuanya berasal dari tingkat rendah. Mereka bukanlah makhluk aneh yang ditembakkan dari dalam jurang iblis abadi. Demon Sin tidak memiliki bentuk fisik dan kekuatan serangannya di dunia nyata lemah. Dia hanya bisa melepaskan kekuatan jiwanya untuk membentuk medan energi, menggunakan ini untuk menghalangi roh-roh jahat tersebut. Medan energi Demon Sin benar-benar kuat. Itu membawa serta suasana yang luas dan kuno yang hanya bisa datang dari seseorang dari alam para dewa. Namun, godaan vitalitas darah Lin Ming yang menggelegak terlalu besar. Roh-roh jahat ini sangat menginginkan esensi darah ini. Di bawah arahan sifat paling dasar mereka, roh-roh jahat ini perlahan mendekati Demon Sin. Demon Sin bisa menakuti 3 atau 5 orang, tapi tidak satu kelompok. Setelah roh-roh jahat ini berkumpul bersama-sama, mereka melancarkan serangan terhadap Lin Ming. Dan pada saat ini, Lin Ming menutup kedua matanya, inderanya benar-benar terputus dari dunia luar. Dia telah memasuki kondisi meditasi mendalam, tidak diketahui berapa lama hal ini akan berlanjut. Oh, roh jahat pertama terjun ke arah Lin Ming. Dengan satu orang memimpin, roh jahat lainnya menyerbu masuk. Demon Sin terkonsentrasi dan cahaya cemerlang memancar dari matanya. Pengendalian pikiran. Roh jahat tiba-tiba bergetar, dan mata merahnya yang buas tiba-tiba menjadi linglung dan kosong. Di udara, tiba-tiba ia berputar dan melesat ke arah roh jahat kedua. Tanpa waktu untuk merespons, roh jahat kedua terhempas ke tanah, terluka. Tak lama kemudian, kedua roh jahat ini mulai terlibat dalam perkelahian brutal di tanah. Sesaat kemudian, roh jahat yang dikendalikan oleh Demon Sin mencabik-cabik roh jahat lainnya. Hanya menggunakan pengendalian pikiran saja sudah menghabiskan begitu banyak kekuatan jiwaku, aku benar-benar tidak bisa bertahan terlalu lama. Lin Ming, oh saudara baik Lin Ming, tolong bangun sekarang. Demon Sin gugup. Ini benar-benar seekor naga yang sedang dipermainkan oleh udang. Tak disangka akan ada hari di mana dia, seorang Holowet Lord yang mulia dan mengagumkan dari alam para dewa, akan diintimidasi oleh sekelompok roh jahat tingkat rendah yang suka bermain-main. Setelah menghancurkan roh jahat, 3 atau 4 orang segera menggantikannya. Melihat ini,
Demon Sin merasakan kepahitan membengkak di hatinya. Oh, dua roh jahat lagi bergegas keluar. Kedua roh jahat ini lebih kuat dari dua roh jahat terakhir. Demon Sin mengertakkan gigi dan menghabiskan 20% kemauannya untuk mengendalikan dua roh jahat ini. Ah, semakin banyak roh jahat yang melemparkan diri mereka ke depan. Dengan mengendalikan tiga roh jahat, Demon Sin mengobarkan perang kejam dengan mereka. Namun, sulit untuk menghadapi begitu banyak dengan jumlah yang sedikit dan kemampuan Demon Sin saat ini terbatas. Dua roh jahat mengelak di sekitar Demon Sin dan berlari menuju Lin Ming, menggigit perlindungan esensi sejati tubuhnya. Sebelum Lin Ming memasuki meditasi, dia telah mengatur pertahanan energi di dalam tubuhnya. Saat roh jahat menyerbu ke arahnya, busur guntur ungu muncul dari tubuhnya. Guntur ini terdiri dari cahaya mimpi yang mengecewakan dan guntur ilahi naga banjir ungu. Cahaya mimpi yang mengecewakan dapat menjungkirbalikkan jiwa dan pikiran, dan guntur ilahi naga banjir ungu sangat berguna dalam menaklukkan hantu dan iblis. Roh-roh jahat ini mengeluarkan teriakan yang menyedihkan dan terpental. Namun, jumlah roh jahatnya terlalu banyak. Saat satu orang terlempar, yang lain menggantikannya. Saat tubuh Lin Ming berkilau dengan cahaya guntur, beberapa roh jahat dibakar menjadi asap abu-abu oleh kekuatan guntur. Namun, rasa sakit ini hanya membangkitkan sifat haus darah dan ganas dari roh-roh jahat tersebut. Semua roh jahat dengan gila-gilaan bergegas menuju Lin Ming. Kapasitas Demon Sin untuk memblokir semuanya terbatas. Energi lapisan pelindung guntur dengan cepat dikonsumsi. Sesaat kemudian, ia tidak dapat mengusir roh jahat lagi. Sejumlah besar roh jahat menggantung di tubuh Lin Ming. Itu seperti sekelompok serigala yang menggigit dan mencakar seekor binatang raksasa. Dalam lautan spiritual Lin Ming, Demon Sin panik. Sial, wah, pertimbangkan bahwa aku pasti berhutang budi padamu di kehidupan sebelumnya. Ingat ini. Bukan karena Demon Sin tidak bisa bertarung dengan kekuatan penuhnya, hanya saja jiwa ini telah rusak. Begitu dia melakukan sesuatu, jiwanya akan terluka. Kembali ketika Lin Ming melakukan perjalanan melalui susunan transmisi kuno dan menderita melalui badai luar angkasa, ada saat di mana dia benar-benar menghabiskan seluruh energinya. Hanya dengan bantuan Demon Sin Lin Ming mampu melewati krisis itu. Namun, akibatnya adalah Demon Sin tertidur lelap selama hampir 2 tahun penuh. Sekarang, Demon Sin akhirnya terbangun setelah banyak kesulitan. Jika bukan karena nutrisi energi neraka serta Blood Demon Bond, Demon Sin pasti tidak akan bersedia mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk membantu, melukai jiwanya lebih jauh lagi. Tapi, dia tidak punya pilihan sekarang. Setelah Lin Ming meninggal, dia harus mengikutinya sampai mati. Dari tubuh Demon Sin, sebagian kecil dari jiwa ilahinya mulai terbakar. Sinar cahaya besar tiba-tiba berteriak dari seluruh lautan spiritual Lin Ming. Cahaya keemasan ini seperti pedang tajam, langsung menembus selusin roh jahat dan membakarnya menjadi asap. Ini adalah serangan jiwa dewa Demon Sin yang terwujud. Serangan jiwa dewa semacam ini adalah jiwa bermata dua. Menggunakan jiwa untuk berjuang, merusak diri sendiri untuk membunuh musuh. Terutama dalam situasi di mana pertahanan kekuatan jiwa tidak terlalu besar, kerusakan yang ditimbulkan akan lebih tinggi. Inilah sebabnya para im yang ahli dalam serangan jiwa selalu membawa obat pemulihan jiwa. Jiwa Demon Sin awalnya tidak lengkap. Setelah menggunakan serangan jiwa seperti itu, kerusakan pada jiwanya sendiri bisa dibayangkan. Setelah membunuh lebih dari selusin roh jahat sekaligus, kerusakan pada jiwa Demon Sin tidaklah kecil. Untungnya, dia telah memulihkan sebagian besar kekuatannya selama 2 tahun terakhir, jika tidak, menggunakan serangan yang menghabiskan begitu banyak kekuatan jiwa akan menyebabkan dia jatuh pingsan lagi. Dan saat Demon Sin mengerang di dalam hatinya, tidak yakin apa yang harus dilakukan, dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak terlalu jauh, ada 2 iblis raksasa dan seorang seniman bela diri Goliat menatap Lin Ming, ekspresi menakutkan di wajah mereka. Pada saat itu, jantung Demon Sin turun ke suhu di bawah 0. Dari ketiga orang ini, Demon Sin memiliki pengetahuan tentang 2 di antaranya. Mereka adalah ketua tertinggi dari menara Sky Split lainnya. Satu gelombang belum berakhir dan gelombang lainnya datang. Demon Sin tidak cukup naif untuk percaya bahwa orang-orang ini datang untuk memberikan bantuan. Faktanya, ketiga ketua tertinggi ini mungkin berpikir bahwa ini adalah kesempatan keberuntungan mereka. Bukankah itu Lin Ming? Setelah ketua tertinggi Goliat dengan hati-hati memimpin 2 orang lainnya ke tengah medan ular piton yang berkelok-kelok, dia tidak menemukan peluang keberuntungan. Sebaliknya, dia menemukan seseorang sedang membuat terobosan di sini. Itu benar-benar Lin Ming. Dia menerobos ke Revolving Core. Apakah dia gila? Si bodoh-bodoh ini. Dia benar-benar mencoba membuat terobosan di sini dan membawa sekelompok roh jahat tingkat rendah untuk mengelilinginya. Ini hanya ingin mati. Ketua tertinggi iblis raksasa mencibir. Menurutnya, ini tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Mungkin Lin Ming menemukan peluang keberuntungan dan tidak bisa menekan esensi sejatinya, sehingga dia tidak punya pilihan selain membuat terobosan di sini. Saya ingat sebelumnya bahwa budidayanya masih jauh dari Revolving Core, dia seharusnya masih memiliki waktu setidaknya setengah tahun sebelum memiliki kesempatan untuk membuat terobosan. Jika dia tidak menemukan peluang keberuntungan maka ini sama sekali mustahil. Mata ketua tertinggi Goliat bersinar dengan hasrat telanjang. Kesempatan beruntung yang memungkinkan seorang seniman bela diri membuat terobosan, inilah keinginan terbesarnya. Dia tidak memiliki siapapun bersamanya, dia sendirian. Pasti ada sesuatu yang aneh.
Dan bukan hanya itu, tapi momentum dari terobosannya sangat luar biasa besarnya. Jika rata-rata orang menerobos ke Revolving Core, pasti tidak akan ada pemandangan seperti itu. Pasti ada yang salah. Ketiga ketua tertinggi langsung setuju bahwa Lin Ming pasti menemukan peluang keberuntungan besar dalam abis iblis abadi, itulah alasan momentum besar saat menerobos. Adapun skuad Lin Ming, mereka mungkin telah mati atau tersebar, sehingga kesempatan beruntung ini telah jatuh sepenuhnya ke tangan Lin Ming sendiri. Hal semacam ini, siapa yang matanya tidak memerah karena keserakahan? Ketiga orang ini saling memandang, masing-masing melihat niat membunuh yang kuat pada satu sama lain. Jika mereka membunuh Lin Ming, ada kemungkinan sangat tinggi mereka bisa mendapatkan kesempatan keberuntungannya. Apalagi Lin Ming berada di momen paling kritis dalam terobosannya ke Revolving Core, tapi bahkan jika Lin Ming telah membuat terobosan, kekuatannya tidak akan stabil untuk waktu singkat setelah itu. Juga, ketiga orang ini semuanya adalah penguasa di antara para ketua tertinggi. Mereka memiliki keyakinan penuh pada kekuatan masing-masing. Adapun kekuatan Lin Ming, mereka hanya mendengar rumor terbatas tentang hal itu. Bunuh dia, tanpa belas kasihan, kata ketua tertinggi Goliath. Sekarang Lin Ming dikelilingi oleh roh jahat, akan lebih baik bagi mereka untuk menunggu sampai pertempuran mereka selesai sehingga mereka bisa menyerang setelahnya. Tapi, terobosan Lin Ming telah mencapai puncaknya. Siapa yang tahu kapan Lin Ming akan membuat terobosan ke Revolving Core? Yang terbaik adalah mengambil tindakan lebih awal agar tidak terjadi lebih banyak masalah di kemudian hari. Ketiga orang ini memutar esensi iblis mereka dan bergegas keluar bersama. Salah satu seniman bela diri Giant Demon mengeluarkan pedang panjang dan menebas dada Lin Ming. Kaca, pedang itu langsung membunuh 4 atau 5 roh jahat dan benar-benar menerobos esensi sejati pelindung Lin Ming. Roh-roh jahat menjadi marah dengan tindakan ini dan menyerang ketiga ketua tertinggi. Minggir, ketua tertinggi Goliath berteriak keras dan menyapukan tongkat besar di tangannya, secara langsung menyapu bersih semua roh jahat tingkat rendah ini. 3 roh jahat menanggung beban terberat dari serangan itu dan langsung terpelintir oleh badai energi, menghilang menjadi asap biru. Aku akan mengantarmu sepanjang jalan. Demon raksasa terakhir tertawa keras. Menggenggam palu, dia membantingnya ke arah dada Lin Ming. Melihat palu besar ini jatuh, murid Demon Sin menyusut. Kali ini, dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwanya, dia tidak mampu melakukan pertahanan terhadap ketiga serangan ketua tertinggi ini. Perlindungan esensi sejati tubuh Lin Ming rusak, bagaimana tubuh fananya bisa bertahan melawan serangan ini? Apakah dia akan mati seperti ini? Saat pemikiran ini terlintas di benak Demon Sin, yang dia dengar hanyalah bunyi gedebuk saat Lin Ming dihancurkan oleh palu dan dikirim terbang mundur. Corong esensi sejati terpelintir. Tubuh Lin Ming jatuh ratusan kaki jauhnya, nasibnya tidak diketahui. Haha, apa yang disebut bakat nomor 110.000 tahun macam apa ini? Sungguh omong kosong. Dia masih mati di tangan ayah ini. Seorang seniman bela diri iblis raksasa yang menyerang tertawa kurang ajar. Setelah terkena palunya, tulang rusuk siapapun akan patah semuanya, organnya hancur berkeping-keping. Untuk membunuh Asura berjudul, ketua tertinggi iblis raksasa hanya merasa bahwa pikirannya sangat mulus saat dia dipenuhi dengan rasa pencapaian yang luar biasa. Namun, setelah beberapa kali tertawa keras, tawanya mulai mereda. Dia melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Bahkan 2 ketua tertinggi lainnya pun terkejut. Beberapa ratus kaki jauhnya, napas Lin Ming stabil. Dia sama sekali tidak tampak seperti seseorang yang terluka parah. Titik. Menyapu dengan akal ilahi, dia melihat bahwa pakaian dan baju besi fleksibel di dada Lin Ming telah hancur total. Sedangkan untuk tubuhnya, hanya ada sebagian kulit dan daging yang rusak, tulang rusuknya baik-baik saja dan utuh. Ini, bagaimana ini mungkin? Mata seniman bela diri iblis raksasa melebar saat dia menggenggam palunya. Jika terkena palunya, bahkan sebongkah emas yang sangat besar pun akan hancur berkeping-keping. Tapi, Lin Ming hanya terluka ringan. Apakah ini tubuh manusia? Itu bahkan lebih tangguh daripada emas yang sangat besar. Pada saat ini, dalam lautan spiritual Lin Ming, bahkan Demon Sin pun sangat takjub. Dia juga berkubang dalam harapan yang pupus. Jika itu hanya satu orang, maka dia bisa merebut tubuh mereka. Dengan kekuatan jiwanya, mencuri tubuh ketua tertinggi sebenarnya mudah. Tapi, masalahnya ada 3 orang. Jika dia mencuri salah satu tubuh mereka dan dibunuh oleh 2 lainnya, maka jiwa dewanya akan hancur. Jadi, merampas tubuh sama saja dengan bunuh diri bagi Demon Sin. Dalam keputusasaannya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming benar-benar mampu menahan serangan ini. Ini bukan hanya kekuatan pertahanan tubuh yang berasal dari tempering marrow, kekuatan serangan ketua besar iblis raksasa itu bukanlah sebuah lelucon. Ini adalah, mungkinkah, perlindungan roh pertempuran. Cahaya kesadaran muncul di benak Demon Sin dan dia langsung terpana. Bab 637, Kekuatan Alam Inti berputar. Semangat bertarung adalah perwujudan dari keinginan seorang seniman bela diri. Semangat bertarung tidak terlihat dan tidak berbentuk, tapi sebenarnya bisa melekat pada apapun, mengubahnya menjadi senjata pembunuh yang sangat tajam. Daun yang layu, dengan semangat bertarung yang melekat, bahkan bisa membelah harta karun. Ini berarti ketika semangat bertarung seseorang melekat pada daun yang layu, tingkat kekerasannya telah melampaui tingkat kekerasan harta karun. Menggunakan logika yang sama, jika semangat pertempuran dapat dipasang pada armor harta karun,
maka itu akan membuat armor harta karun itu menjadi lebih kokoh. Tapi, berbicara lebih mudah daripada melakukan. Setelah seorang seniman bela diri baru saja membentuk semangat bertarung dasar mereka, masih mustahil bagi mereka untuk memanipulasinya dengan bebas. Semangat bertarung bisa dengan mudah digunakan untuk menyerang. Ini karena semangat bertarung hanya perlu dikonsentrasikan pada titik-titik tertentu. Tapi menggunakan semangat bertarung untuk bertahan jauh lebih sulit. Ini karena seseorang harus menyebarkan semangat bertarung secara merata ke seluruh permukaan. Pada saat Lin Ming baru saja diserang, semangat bertarungnya lenyap dari lautan spiritualnya, menyebar merata ke seluruh tubuhnya dan menyatu dengan kulitnya. Hal ini menyebabkan kulit Lin Ming langsung menjadi sekuat baju besi tingkat bumi bermutu tinggi. Dengan tambahan tempering marau, yang membuat tulang rusuknya menjadi benteng yang hampir tidak bisa ditembus, gabungan kedua faktor ini mampu secara tiba-tiba memblokir palu ketua tertinggi iblis raksasa. Saat Demon Shin menyadari semua ini, dia berhenti. Apakah semangat pertempuran di tubuh Lin Ming secara spontan melindunginya? Atau apakah itu berada di bawah kendalinya? Jika itu berada di bawah kendalinya, apakah itu berarti Lin Ming telah terbangun? Saat Demon Shin berpikir cepat, tiga ketua tertinggi yang diam-diam menyerang Lin Ming semuanya memiliki ekspresi suram. Menggunakan tubuh daging dan darah untuk menahan serangan senjata harta karun, bagaimana ini mungkin? Apakah ada energi khusus di tubuhnya? Seniman bela diri yang memegang palu bergumam. Dia tidak percaya seseorang hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk menahan serangannya. Omong kosong. Menonton ini, ketua tertinggi iblis raksasa lainnya berteriak dan melangkah maju. Serangan menghancurkan gunung. Untuk memastikan pukulan mematikan, ketua tertinggi iblis raksasa menggunakan keterampilan bela diri. Jika dia tidak memanfaatkan waktu ini untuk membunuh Lin Ming, maka setelah Lin Ming menyelesaikan inti revolvingnya, masalah akan menjadi merepotkan. Dengan suara dentuman yang eksplosif, tanah di bawah Lin Ming terpotong-potong dan bumi pecah. Tapi, dalam aliran esensi iblis yang bergejolak ini, tubuh Lin Ming dikirim terbang lagi, semua pakaiannya robek dan saat dia berlumuran darah. Dia tidak mati. Ketua tertinggi iblis raksasa yang memegang pedang merasa bingung. Dia baru saja menggunakan keterampilan bela diri tetapi hanya berhasil melukai Lin Ming. Apa sebenarnya ini? Terakhir, saat ketua tertinggi Goliat melihat ini, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Tubuhnya mulai mengeluarkan suara, kakak, yang meledak-ledak. Seni iblis penusuk langit. Ini adalah keterampilan misterius rahasia ras Goliat yang digunakan untuk meledakkan semua kekuatan di dalam tubuh mereka. Meskipun gerakan ini merusak tubuhnya, dengan itu, ketua tertinggi Goliat dapat mengerahkan segalanya dalam serangan ini. Setelah serangan kedua gagal membunuh Lin Ming, firasat gelap dan firasat memenuhi hatinya. Dia berpikir jika Lin Ming terbangun sekarang, hasilnya akan sangat buruk bagi mereka semua. Kondisi Lin Ming saat ini terlalu aneh. Esensi iblis diambil dari seluruh tubuhnya dan mulai mengalir ke tongkat ketua tertinggi Goliat. Dia akan mengambil tongkat ini dan langsung menghancurkannya ke tengkorak Lin Ming. Tengkorak adalah titik vital tubuh manusia. Ketua tertinggi Goliat tidak percaya bahwa Lin Ming bisa memiliki perlindungan yang aneh dan mistis di dada dan kepalanya. Dia akan menghancurkan kepala Lin Ming seperti semangka manis. Angin menderu. Staf itu mengandung energi yang sangat besar, memutar ruang di sekitarnya. Dengan teriakan, staf itu jatuh. Namun pada saat ini, semua energi asal langit dan bumi di sekitarnya menjadi liar. Awan setan energi infernal di langit liar disalurkan menuju dantian Lin Ming. Energi mengalir keluar seperti lautan badai yang luas dan bergelombang, mengguncang bumi. Pada saat ini, mata Lin Ming tiba-tiba terbuka, penglihatannya seperti sambaran petir menyambar. Saat ketua tertinggi Goliat melihat mata Lin Ming terbuka, dia sangat terkejut. Saat ini, mustahil baginya untuk berhenti. Dengan guncangan bumi di bawah, semua esensi iblis diputar ke titik di mana meridiannya hampir pecah, semua untuk menampilkan kekuatan tertinggi dari serangan tongkat ini. Dia memperkirakan sejak Lin Ming baru saja bangun, dia tidak akan punya waktu untuk menghindari serangan ini. Staf bersiul saat benda itu jatuh. Pada saat mata Lin Ming terbuka penuh, tongkat itu hanya berjarak 2 kaki dari dahinya. Bang! Cahaya keemasan meletus dan energi melonjak dalam gelombang besar. Ketua tertinggi Goliat hanya merasakan tangannya gemetar saat lengkungan telapak tangannya retak. Tongkat di tangannya tiba-tiba seperti tertancap di batu, tidak mampu bergerak 1 inci pun. Melihat ke bawah, dia melihat bahwa ujung tongkatnya telah dipegang erat oleh Lin Ming. Dan, di bawah Lin Ming, jaringan retakan besar memanjang di bumi, mencapai lebih dari 1000 kaki, retakan yang dalam di tanah. Jaringan retakan ini jelas tercipta dari kekuatan tumbukan yang besar. Tapi, Lin Ming telah menahan guncangan hebat ini tanpa lengannya menekuk. Ini, ketua tertinggi Goliat melihat ujung tongkatnya yang dipegang di tangan kanan Lin Ming, bibirnya bergetar. Serangannya yang berisi kekuatan penuh sebenarnya diterima oleh Lin Ming yang tidak bersenjata. Serangan staf ini cukup untuk menghancurkan gunung besar. Lin Ming, kamu, suara seniman bela diri Goliat bergetar. Kekuatan Lin Ming di depannya telah melampaui jangkauan pemahamannya. Pada saat ini, niat membunuh yang kental menyebar dari tubuh Lin Ming. Secara alami, medan kekuatan Asura juga meluas. Dengan kekuatan ketua tertinggi Goliat, menghadapi medan kekuatan ini, bahkan dia merasa seolah-olah perlawanan tidak mungkin dilakukan.
Berlari. Ketua tertinggi Goliat tidak tahu peluang keberuntungan macam apa yang Lin Ming temui, tapi, tanpa diragukan lagi, kebenarannya adalah dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Lin Ming yang saat ini ada di depannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan lari. Dia tidak repot-repot mencoba mengambil kembali staf harta karun itu. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa tidak mungkin dia mengambil kembali tongkat ini dari tangan Lin Ming. Dua ketua tertinggi lainnya tidak bodoh. Melihat ketua tertinggi Goliat lari, mereka juga berbalik untuk melarikan diri. Bukan hanya itu, mereka berdua memilih arah yang berbeda. Lin Ming mencibir. Dia mengulurkan tangannya untuk menangkap kekosongan. Sangkar ruang dan waktu. Ketiga ketua tertinggi merasa seolah-olah mereka tiba-tiba melambat, ruang di sekitar mereka menjadi sangat tebal. Sepertinya mereka jatuh ke dalam rawa yang tebal, tidak ada cara untuk melarikan diri. Sangkar ruang dan waktu Lin Ming jauh lebih rendah daripada sangkar di dalam sangkar raja. Itu tidak bisa benar-benar mengunci seseorang, itu hanya bisa memperlambat gerakan mereka. Tapi, ini sudah cukup. Kaki Lin Ming bergerak dan tubuhnya meledak ke depan. Dia tidak mengeluarkan tombak komet ungu, hanya menggunakan tongkat di tangannya. Menggunakan tongkat ini sebagai tombak, dia menusukkannya ke arah ketua tertinggi Goliat. Ah! Ketua tertinggi Goliat melolong seperti orang gila. Dia mengeluarkan staf lain dari cincin spasialnya dan memukulkannya ke arah Lin Ming. Ini adalah serangan yang benar-benar ofensif tanpa sedikit pun pertahanan. Ketua tertinggi Goliat sangat menyadari bahwa dia bukan tandingan Lin Ming. Sebelum dia meninggal, dia akan melukai Lin Ming dengan sedih atau memaksanya untuk bertahan. Namun, rencananya ditakdirkan untuk gagal. Pada saat ketua tertinggi Goliat menyerang, dia merasakan waktu di sekitarnya tiba-tiba melambat hingga ke tingkat yang menggelikan. Karena stafnya hanya setengah jalan keluar, staf Lin Ming sudah menusuk dadanya. Dengan semangat bertarung yang menyatu dengan tongkatnya, hanya ada suara menusuk ringan seperti sumpit yang menusuk kertas. Tongkat itu, tanpa hambatan apapun, menembus esensi iblis pelindung ketua tertinggi Goliat, terus menembus tubuhnya seolah-olah dia terbuat dari tahu. Ketua tertinggi Goliat hanya merasakan perasaan dingin di dadanya dan kekosongan di jiwanya. Saat dia melihat ke depannya, Lin Ming sudah menghilang. Menundukkan kepalanya, yang dilihatnya hanyalah lubang setebal lengan yang mencungkil langsung ke dalam dirinya. Karena kecepatannya terlalu cepat, darah belum mulai keluar. Untuk langsung membunuh ketua tertinggi Goliat, ini bukan apa-apa bagi Lin Ming saat ini. Lin Ming tiba-tiba mengubah arah. Ruang di bawah kakinya tampak menyusut, dan hanya dengan beberapa langkah, dia telah berhasil menyusul salah satu pemimpin tertinggi iblis raksasa. Ketua tertinggi iblis raksasa sudah merasa ngeri, kepanikan terukir di seluruh wajahnya. Saat dia melihat Lin Ming tiba-tiba muncul di hadapannya, kulitnya benar-benar memucat. Dia tidak bisa mengatur serangan balik yang layak. Sebenarnya, itu akan sia-sia. Kecepatan serangannya sungguh menyedihkan. Dengan kilatan cahaya hitam, staf Lin Ming telah menembus tenggorokan seniman bela diri Giant Demon. Karena kecepatannya terlalu cepat, leher seniman bela diri iblis raksasa telah terpenggal pada saat yang sama, kepalanya terjatuh. Saat Lin Ming menarik tongkatnya, kepala itu terbang ke udara. Selanjutnya, saat ketua tertinggi terakhir melihat rekannya mati mengenaskan bahkan tanpa mampu melakukan perlawanan sedikit pun, keputusasaan memenuhi hatinya. Ketika Lin Ming bergegas ke arahnya, dia meninggal tanpa kejutan. Saat tongkat itu ditusukkan ke punggung seniman bela diri itu, pada saat itu juga, tulang belakang dan organ-organnya semuanya terpelintir hingga menjadi bubur. Sejak Lin Ming mencegat staf, hanya butuh 3 napas waktu untuk membunuh 3 ketua tertinggi. Bagi Lin Ming, seperti sekarang, seorang seniman bela diri setingkat ketua tertinggi tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Semudah memotong ayam. Awalnya, ketika Lin Ming berada di Jalan Kaisar, dia belum membuat terobosan dalam budidayanya. Tapi, dia telah memahami semangat bertarung. Karena itu, sebenarnya, kekuatannya telah melampaui kekuatan ketua tertinggi. Hanya saja dia masih kalah dengan Master Menara. Sekarang Lin Ming telah menerobos ke Revolving Core, kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Sekarang, membunuh seniman bela diri tingkat ketua tertinggi hanya membutuhkan waktu singkat. Setelah dia membunuh 3 ketua tertinggi, Lin Ming merasakan niat membunuh yang kental di tubuhnya mulai berangsur-angsur memudar. Pada saat ini, energi neraka yang tebal menyebar keluar di atas mayat ketiga ketua tertinggi, membentuk iblis surgawi bersayap 10 yang mencakarnya. Bagi Lin Ming saat ini, iblis surgawi semacam ini yang terbentuk dari energi neraka hanyalah lelucon. Dengan jentikan 3 jari, dia menempelkan secercah semangat pertempuran ke udara, langsung mengalahkan 3 iblis surgawi. Setelah iblis surgawi meledak, mereka berubah menjadi energi neraka murni, dengan cepat berkumpul ke dalam tubuh Lin Ming dan membantu membentuk tato iblis surgawi miliknya. Sepasang sayap kelima menjadi semakin jelas. Lin Ming awalnya adalah iblis surgawi bersayap 10 awal, tapi sekarang setelah membunuh 3 ketua tertinggi, 2 di antaranya adalah iblis surgawi bersayap 10 awal dan 1 iblis surgawi bersayap 10 tengah. Tato iblis surgawi miliknya telah tumbuh, melangkah ke tahap iblis surgawi bersayap 10 tengah. Saat Lin Ming melihat tato iblis surgawinya tumbuh sekali lagi, matanya berbinar. Aku semakin dekat dan dekat dengan iblis surgawi bersayap 12, jika memungkinkan, aku harus mencoba menyingkat tato iblis surgawi bersayap 12 milikku di sini, di abis iblis abadi. Ini akan menjadi kesempatan terbaikku untuk melakukannya.
Niat bela diri iblis surgawi terdiri dari 3 medan kekuatan yang berbeda, Asura, Dewa Kematian, dan Perdana Kaisar. Sedangkan untuk medan kekuatan Perdana Kaisar, Lin Ming tidak terlalu memikirkan hal itu. Dengan kekuatannya saat ini, pada dasarnya mustahil baginya untuk sepenuhnya melintasi jalan Kaisar. Adapun medan kekuatan Asura, Lin Ming sudah mendapatkannya. Sekarang, satu-satunya medan kekuatan yang bisa dia pahami adalah medan kekuatan Dewa Kematian. Setelah membentuk tato iblis surgawi bersayap 12, itu akan menjadi miliknya. Diam-diam, dia mengambil cincin spasial ketiga ketua tertinggi. Saat dia hendak menyelidikinya, dia mendengar suara Demon Sin di kepalanya. Lin Ming, kamu hanyalah binatang buas dalam bentuk manusia. Kamu membuatku tidak bisa berkata-kata. Bab 638, 3000 dunia tanpa batas. Tiba-tiba mendengar kata-kata pujian Demon Sin, Lin Ming penasaran, tingkat seperti apa yang dicapai oleh para jenius dari alam para dewa. Alam para dewa, Demon Sin sedikit terkejut. Dia segera menghela nafas dan perlahan berkata, alam para dewa adalah tempat yang menakutkan, itu terlalu luas dan tidak terbatas. Bahkan ketika saya mengikuti guru, kami hanya bergerak dalam jarak yang sangat kecil dari alam para dewa. Di alam para dewa, ada banyak master dan jenius berbakat alami yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah eksistensi yang benar-benar menakutkan yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming melihat Demon Sin yang sombong dan keras terlihat begitu kecewa dan tidak berdaya. Dia tidak bisa tidak bertanya, seberapa besar alam para dewa. Demon Sin berkata, saya tidak bisa mengatakan seberapa besar alam para dewa, tapi, saya akan membicarakan bidang-bidang di bawah alam para dewa terlebih dahulu. Itu adalah bidang seperti tempat benua tumpahan langit dan benua iblis suci berada. Kalau saya tidak salah, benua-benua ini ada di planet yang sama, namun letaknya sangat berjauhan, dipisahkan oleh lautan luas. Dunia fana yang lebih rendah tempat benua tumpahan langit dan benua iblis suci berada disebut salah satu dari 3000 dunia tanpa batas, sebuah domain di bawah alam para dewa. Ketika saya mengatakan 3000, ini bukanlah apa yang biasanya dipikirkan dengan 3000, tetapi 3000 yang berbeda dikalikan. Menurutmu berapa jumlahnya? Alis Lin Ming terangkat. 1000 kali 1000 kali 1000 adalah 1 miliar. 1 miliar dunia fana yang lebih rendah, itu sulit dibayangkan. Dengan begitu banyak alam rendah dan begitu banyak makhluk hidup, berapa banyak master yang ada? Demon Sin melanjutkan, beberapa kelainan dari alam para dewa telah dihilangkan dari lingkup umat manusia. Ada beberapa manusia dan ras lain yang setengah dewa binatang atau bahkan lebih. Bakat garis keturunan mereka tidak dapat diukur. Garis keturunan setengah dewa binatang. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Awalnya, ketika dia hanya mewarisi setetes darah dari Phoenix kuno dan naga sejati, kedua tetes darah ini tidak hanya memperkuat tubuhnya, namun juga mengubah sifat esensi sejatinya dan meningkatkan bakatnya. Jika ini adalah efek dari hanya 1 atau 2 tetes garis keturunan dewa binatang, lalu bagaimana jadinya jika dia setengah dewa binatang? Sungguh tak terbayangkan. Lin Ming ingat bahwa ketika dia memasuki alam mistik Phoenix suci, dia mengetahui bahwa itu adalah tempat percobaan yang ditinggalkan oleh klan Phoenix kuno. Mungkinkah yang disebut klan Phoenix kuno ini adalah salah satu ras dewa binatang seperti yang disebutkan Demon Sin? Memikirkan hal ini, Lin Ming kagum betapa menakjubkannya hal itu. Ketika dia pertama kali memasuki alam mistik Phoenix ilahi, dia hanya mampu menyelesaikan uji coba peleburan tingkat umum, dia pada dasarnya tidak memiliki kualifikasi untuk menyelesaikan uji coba tingkat raja. Adapun Mu Qianyu, Mu Bingyun, Mu Fengxian, semuanya adalah saintes dari Divine Phoenix Island saat ini atau di masa lalu, mereka hanya mampu menyelesaikan uji coba peleburan tingkat prajurit. Menjadi prajurit dalam ketentaraan, itu sama saja dengan menjadi umpan meriam. Alam para dewa, Lin Ming menarik napas dalam-dalam, tanpa sadar mencengkeram tinjunya. Dunia yang luas dan tak berujung itu adalah tanah suci dari semua seni bela diri. Begitu banyak master, begitu banyak jenius, ini menyebabkan hati Lin Ming terbakar dengan semangat juang yang cemerlang. Dia tidak takut pada Tuan dan juga tidak takut pada orang jenius. Jika seseorang tidak mencari lawan atau menemukan puncak yang lebih tinggi, mereka akan membatasi potensinya sendiri. Hanya dengan memasuki negeri dengan Tuan yang tak terhitung jumlahnya, Lin Ming akan memiliki kesempatan untuk mencapai puncak semua seni bela diri. Siluman, ayo pergi. Setelah hening sejenak, Lin Ming akhirnya berbicara. Jalan itu berada di bawah kakinya sendiri. Apakah dia bisa bangkit dalam kejayaan di alam para dewa atau tidak, semua itu bergantung pada fondasi yang akan dia bangun saat ini. Ayo percepat, Lin Ming sudah menghafal isi peta Slip Giok. Saat sosoknya memudar, kakinya menginjak Raja Wali Emas yang menghancurkan kekosongan dan dia bergegas menuju jurang iblis abadi. Saat ini, roh tingkat rendah tidak lagi menjadi ancaman bagi Lin Ming. Tapi, untuk keberadaan dari abis iblis abadi, Lin Ming masih harus mewaspadainya. Kekuatan monster-monster tua itu sulit dibayangkan. 3 hari kemudian, Lin Ming tiba di zona radius 1500 mil dari tepi abis iblis abadi. Tanpa berhenti, dia meluncur melewatinya. Pada hari keempat, Lin Ming tiba di zona radius 1200 mil dari tepi abis iblis abadi. Ini mendekati zona terlarang kehidupan 1000 mil yang fatal di sekitar abis iblis abadi. Di sini, bahayanya akan meningkat secara eksponensial.
Tentu saja, peluang keberuntungan yang bisa ditemukan di sini sudah cukup membuat seseorang menjadi gila karena keserakahan. Demon Sin, ayo cari orang. Eternal Demon Abyss memiliki lebar lebih dari 10.000 mil dan memiliki keliling lebih dari 30.000 mil. Namun kenyataannya, area yang paling sering dijelajahi oleh 12 menara Sky Split adalah sebagian kecil di ujung selatan dan utara. Dalam setiap penjelajahan, 6 menara utara akan menjelajahi wilayah utara dan 6 menara selatan akan menjelajahi wilayah selatan, sehingga luasnya sebenarnya tidak terlalu luas. Tidak sulit bagi Lin Ming untuk menemukan orang lain di wilayah inti ini. Membentuk tim memiliki manfaatnya. Yang terhebat adalah, begitu mereka menghadapi situasi berbahaya, akan ada orang yang bisa bertindak sebagai tameng. Seperti ini, Lin Ming akan dapat mengamati serangan diam-diam dari roh-roh jahat dan merumuskan serangan balik. Umumnya, roh jahat pertama-tama akan menyerang orang yang paling lemah secara diam-diam. Seorang seniman bela diri yang lemah memahami alasan ini, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka tidak bekerja sama dengan pembangkit tenaga listrik maka kemungkinan mereka mati jauh lebih tinggi. Faktanya, nyawa mereka mungkin dalam bahaya jika mereka bertemu dengan cukup banyak roh tingkat rendah. Saat Lin Ming berjalan, Demon Sin melepaskan semua persepsinya untuk merasakan lingkungan sekitar, mencari seniman bela diri. Pada saat yang sama, Lin Ming mengikuti catatan peta dalam ingatannya dan memeriksa daerah sekitarnya untuk menjauh sejauh mungkin dari zona bahaya, bahkan saat dia mencari peluang keberuntungan. Pada saat ini, 1000 mil jauhnya dari Lin Ming, sekelompok seniman bela diri dipimpin oleh beberapa ketua tertinggi senior, menjelajahi daratan. Di kawasan ini, dalam radius beberapa puluh mil, pasir dan bebatuan berwarna merah darah terang. Di sekitar area ini terdapat 2 barisan pegunungan. Dilihat dari jauh, kedua pegunungan ini tampak seperti tanduk binatang, mengelilingi daratan di sekitarnya. Medan ini bisa dibilang sangat aneh. Sunlight, apa kamu yakin ada tulang dewa iblis tingkat bumi yang terkubur di sini? Seorang ketua tertinggi dari Menara Batu Putih bertanya setelah lama mencari. Orang yang diajak bicara adalah seniman bela diri Im yang berasal dari Menara Lima Warna, ketua tertinggi Sunlight. Biasanya, ketua tertinggi hanya akan bertahan di posisinya selama beberapa lusin tahun. Setelah itu, karena mereka membuat terobosan pada sesuatu yang setara dengan alam penghancuran kehidupan, mereka kemudian akan meninggalkan Menara Sky Split. High Lord Sunlight telah berada di Blood Slaughter Steppes selama 40 tahun dan telah datang ke Eternal Demon Abyss sebanyak 3 kali, ini akan menjadi yang keempat. Dia bisa dikatakan sangat berpengalaman, setidaknya, tidak kalah dengan pemandu manapun. Ketua tertinggi Sunlight menyelidiki daerah itu lagi dan berkata, ya, saya seharusnya benar. Saya percaya ada Blood Demon Bone bermutu tinggi yang terkubur di suatu tempat di sekitar sini. Jika Anda melihat 2 pegunungan di sekitarnya, mereka membentuk sangkar alami energi neraka, menyebabkan sejumlah besar energi neraka tersegel di sini. Tempat semacam ini paling mudah untuk dibentuk oleh tulang dewa iblis, selain itu, tanah di bawah kita berwarna merah darah, yang juga merupakan tanda dari tulang dewa iblis. Tulang dewa iblis di sini benar-benar berada di peringkat tingkat bumi atau bahkan mendekati peringkat tingkat surga. Mendengarkan ketua tertinggi Sunlight mengatakan ini, para seniman bela diri menjadi bersemangat. Tulang dewa iblis tingkat surga hanyalah harta karun legendaris. Tapi, mereka tidak menyangka akan menemukannya. Mereka akan puas selama mereka bisa menemukan tulang dewa iblis tingkat bumi di sini. Saat semua orang berusaha mencari, tidak ada yang melihat kilatan cahaya aneh dan serakah di mata ketua tertinggi Sunlight saat dia berbalik. Bab 639, Pengorbanan Hidup. Pasukan beranggotakan 7 orang telah mencari di tanah berwarna merah darah ini selama 1 jam. Ketua tertinggi Sunlight sepertinya sangat sabar, tapi beberapa pendatang baru sangat tidak sabar. Dengan peluang keberuntungan yang begitu besar di depan mereka, mereka semua bersemangat. Apa itu? Seorang ahli bela diri iblis raksasa melihat tidak terlalu jauh dari situ ada gundukan tanah di tanah, seolah-olah ada gundukan kuburan di sana. Biasanya, gundukan semacam ini bukanlah sesuatu yang aneh, tapi seniman bela diri iblis raksasa bisa merasakan energi yang kaya dan tidak bisa tidur bergerak di sana. Energi ini menyebabkan seniman bela diri iblis raksasa terdiam. Apa yang ada di bawah gundukan itu? Mungkinkah itu adalah tulang dewa iblis tingkat bumi yang disebutkan oleh ketua tertinggi Sunlight? Setelah memikirkan hal ini, jantung seniman bela diri iblis raksasa mulai berdebar kencang di dalam dadanya. Melihat sekeliling, dia memutuskan bahwa tidak ada yang memperhatikannya dan dia mulai berjingkat perlahan ke gundukan tanah. Pulau berwarna merah darah ini lebarnya beberapa puluh mil. Pasukan telah berpencar untuk mencari peluang keberuntungan mereka sendiri. Jika salah satu dari mereka menemukan harta karun itu sendirian, maka mereka pasti tidak akan membagikannya. Seniman bela diri setan raksasa juga punya ide ini. Dia meningkatkan kewaspadaannya saat dia perlahan mendekati gundukan itu. Saat dia mendekat, dia bisa merasakan energinya menjadi semakin kaya. Memang ada sesuatu yang terkubur di sini. Dia berpikir sejenak tentang cara menggali gundukan ini. Menggunakan tangannya agak tidak pantas, jadi dia mengeluarkan tombak dari cincin spasialnya, menggunakan tombak ini untuk menggali akan jauh lebih aman. Tetapi pada saat dia mengeluarkan tombak itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Matanya terbuka dan seluruh daging tubuhnya langsung hangus hitam, tubuhnya berubah menjadi abu di saat berikutnya.
Semua vitalitas darahnya telah berubah menjadi gumpalan cahaya merah tua yang melesat ke dalam gundukan tanah. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang dan abu seniman bela diri iblis raksasa bertebaran di tiup angin. Dari awal sampai akhir, seniman bela diri iblis raksasa bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pasukan terus mencari. 1 jam kemudian, beberapa orang mulai menemukan ada sesuatu yang aneh. Beberapa orang menghilang ke udara. Berhenti, hentikan semuanya. Seorang seniman bela diri berteriak. Dia tidak berani berteriak keras tetapi menggunakan transmisi suara esensi sejati. Saya merasa, jumlah orangnya jauh lebih sedikit. Setelah seniman bela diri dari pasukan mendengar ini, mereka berkumpul. Saat mereka bertemu, mereka menghirup udara dingin. 3 di antaranya telah menghilang dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Kemana mereka pergi? Para seniman bela diri yang hadir merasakan dingin yang membekukan di udara. Mereka tidak percaya bahwa ketiga orang ini diam-diam meninggalkan pasukan. Mungkin yang terbesar adalah mereka bertiga terbunuh. Mereka bertiga adalah ketua tertinggi yang kuat, tapi mereka dibunuh dengan begitu diam-diam. Bahkan tidak ada suara apapun. Ini terlalu mengerikan. Kita harus segera pergi. Seorang ketua tertinggi dari Menara Kapak Besar berkata, wajahnya paling pucat. Meskipun peluang keberuntungannya menggiurkan, mereka masih belum menemukan apapun dalam waktu yang lama dan 3 orang telah meninggal, secara diam-diam dan tanpa mereka sadari. Jika ini terus berlanjut, berapa banyak lagi dari mereka yang akan mati? Terlebih lagi, mereka bahkan tidak bisa melihat musuh ini. Mereka yang meninggal pasti langsung mati. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Bahkan dengan kesempatan keberuntungan di depan mereka, terus berjuang untuk mendapatkannya ketika mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkannya hanyalah tindakan bodoh. Ayo pergi dari sini. Bintang 7 iblis surgawi dari Menara Batu Putih sependapat. Kamu ingin mundur. Kita akan segera menemukannya, jadi mengapa kita mundur? Jika kita pergi sekarang, semua usaha kita akan sia-sia. Ketua tertinggi Sunlight menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Saya setuju. Sudah ada beberapa petunjuk yang muncul. Sebagai orang yang memasuki abis iblis abadi, kita seharusnya sudah bersiap untuk mati. Bagaimana tidak ada bahaya di jalan seni bela diri? Seorang ketua tertinggi menggema. Namanya adalah ketua tertinggi mata langit. Seperti ketua tertinggi Sunlight, dia juga berasal dari Menara 5 Warna. Setelah mendengar bahwa ketua tertinggi Sunlight dan ketua tertinggi Sky Eye ingin tetap tinggal, kedua seniman bela diri yang sebelumnya berbicara itu memelototi mereka seolah-olah mereka gila. Jika kamu sangat ingin tinggal maka aku tidak akan menghentikanmu. Ayo pergi. Ketua tertinggi dari Menara Kapak Besar berkata sambil mengangkat kakinya untuk pergi. Ketua tertinggi Sunlight menggelengkan kepalanya, sungguh disayangkan. Jika Anda tetap tinggal, kami mungkin dapat menemukannya dalam 1 jam lagi. Sekarang, sepertinya. Saat ketua tertinggi Sunlight berbicara di sini, matanya tiba-tiba bersinar dengan niat membunuh yang kental. Esensi iblis keluar dari tubuhnya. Mati. Dia mengeluarkan pedang dari cincin spasialnya dan menebas punggung ketua tertinggi yang hendak pergi. Cahaya pedang tajam menembus ruang, angin menderu. Ketua tertinggi dari Menara Kapak Besar ini bukanlah seniman bela diri biasa. Meskipun dia sedikit lebih buruk daripada ketua tertinggi Sunlight, itu tidak seberapa. Di dalam abis iblis abadi, dia tetap waspada terhadap sekelilingnya, bahkan tidak bersantai jika pasukannya menjaganya. Terhadap orang-orang kejam yang berjalan di jalan pembunuhan, menyuruh seseorang membidik punggung mereka adalah hal yang sangat normal. Mata ketua tertinggi Menara Kapak Besar bersinar dengan cahaya marah. Dia tiba-tiba berbalik, dan sebilah pedang melompat ke tangannya seolah-olah hidup, memotong. Bang! Esensi iblis bertabrakan dengan keras. Ketua tertinggi Menara Kapak Besar terbatuk-batuk dan mundur. Bagaimanapun, dia harus melakukan serangan balik dengan cepat dan kekuatannya juga lebih lemah. Dengan serangan pedang ini, dia menderita kerugian. Tapi, itu hanya kekalahan, dia tidak terluka. Saat dia mundur beberapa lusin, mata ketua tertinggi Menara Kapak Besar menjadi merah darah saat dia berkata, cahaya pasir, apakah kamu ingin mati? Hehe, ketua tertinggi Sunlight mencibir. Kemudian, dia benar-benar menyingkirkan pedangnya, seolah dia tidak ingin melanjutkan pertarungan. Kamu, Menara Kapak Besar tidak mau memaafkan penghinaan ini. Dengan kemarahan yang meningkat di hatinya, dia hendak mengambil langkah maju dan menyerang lagi, ketika pada saat ini, dia mengerang pelan dan tubuhnya bergetar. Di bawah pandangan semua orang, seluruh tubuhnya hancur menjadi kehampaan, semua darah di tubuhnya menguap menjadi kabut bahkan ketika bagian tubuhnya yang lain berubah menjadi abu terbang. Seluruh vitalitas darahnya berubah menjadi gumpalan cahaya merah yang mengalir menjadi gundukan di tanah. Perubahan mendadak ini mengejutkan para pemuda dari Menara Batu Putih. Rasa dingin merambat di punggungnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana ketua tertinggi Menara Kapak Besar bisa mati seketika. Yang dia pikirkan hanyalah bahwa dia berada dalam bahaya besar. Entah itu dua ketua tertinggi dari Menara 5 Warna atau zona bahaya ini, semua yang ada di sini adalah jebakan maut yang menunggu untuk membunuhnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, pemuda dari Menara Batu Putih berbalik dan melarikan diri. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Selain pemuda itu, ahli bela diri lain dari Menara 5 Warna, ketua tertinggi Mata Langit, sudah menyerang. Sebuah tombak ditusukkan, lurus ke arah punggung pemuda itu. Di saat yang sama, ketua tertinggi Sunlight juga menyerang. Pedangnya memotong rute pelarian pemuda Menara Batu Putih. Dari segi kekuatan,
Pemuda dari Menara Batu Putih ini hanyalah seorang iblis surgawi 7, dia sama sekali bukan tandingan ketua tertinggi manapun, apalagi serangan menjepit. Hanya mampu menghadapi satu, pemuda Menara Batu Putih memblokir serangan ketua tertinggi Sky Eye, namun semburan esensi iblis dari ketua tertinggi Sunlight menyapu dirinya, menyebabkan dia muntah darah, terluka parah. Hehe, legalah kamu akan dihormati sebagai pengorbanan hidupku. High Lord Sunlight menebas dengan pedangnya, menggabungkan serangannya dengan High Lord Sky Eye. Dalam sekejap, perlindungan esensi sejati tubuh pemuda Menara Batu Putih hancur dan lengannya terpotong dengan darah. Pemuda Menara Batu Putih memekik dengan sedih. Ketua tertinggi Sunlight terkekeh, melangkah menuju pemuda Menara Batu Putih dan membanting telapak tangannya ke depan. Bang! Pemuda itu dengan mudah diserang oleh ketua tertinggi Sunlight, yang terlempar ke dalam gundukan itu. Kemudian, tanpa mengerang, seluruh darah pemuda itu mengering, berubah menjadi aliran cahaya yang tenggelam ke dalam gundukan tanah. Sial, ketinggalan sedikit lagi. Ketua tertinggi Sunlight menggelengkan kepalanya dengan menyesal, namun ketua tertinggi mata langit hanya tertawa dan berkata, itu tidak masalah. Meskipun kami kehilangan sebagian sari darahnya, beberapa mangsa lain baru saja menyerahkan diri ke rumah kami. Hahaha, si bodoh ini, alih-alih menempuh jalan menuju surga, dia memilih masuk neraka. Ketua tertinggi Sky Eye menolehkan kepalanya ke arah kehampaan dan dengan kasar berkata, teman ini, kamu sudah menontonnya begitu lama, keluarlah agar kami bisa melihatmu. Tanpa respon apapun dari kehampaan, Ketua tertinggi Sky Eye mencibir dan berkata, jangan kira aku hanya menggertak. Aku dipanggil ketua tertinggi mata langit karena mataku bisa melihat menembus ketiadaan seperti mata surga. Di hadapanku, ilusi kamuflase apapun yang kamu coba tidak ada gunanya. Jadilah anak baik dan keluarlah untuk mati, atau aku akan menyerang kalian semua. Saat ketua tertinggi mata langit berbicara, dia mengangkat tombaknya dan mengarahkannya ke arah kehampaan. Pada saat ini, ruang angkasa melengkung, seolah-olah sedang terkoyak. Seorang pemuda berpakaian biru keluar. Tangannya kosong, matanya tenang, dan dia tampak seperti sedang berjalan cepat di musim semi. Pemuda ini adalah Lin Ming. Pada saat ruang itu berputar, warna kulit ketua tertinggi langit-langit berubah. Memang benar matanya istimewa dan dia bisa merasakan fluktuasi kehidupan di sekitarnya. Mengatakan bahwa dia memiliki mata surga adalah hal yang berlebihan. Dia bisa menemukan posisi tersembunyi Lin Ming, tapi dia tidak tahu bagaimana Lin Ming bersembunyi. Awalnya, dia berpikir bahwa Lin Ming menggunakan simbol siluman atau susunan miniatur yang aneh, tapi dia tidak pernah menduga bahwa Lin Ming akan bersembunyi di distorsi ruang. Untuk menggunakan ruang untuk bersembunyi, metode keterampilan tertinggi adalah dengan mengobrak-abrik ruang dan bersembunyi di celah ruang, mengisolasi semua energi dan atmosfer. Tapi, di benua tumpahan langit, ini adalah keterampilan yang hampir melegenda. Bahkan Kaisar Perang ke-8 mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Metode yang digunakan Lin Ming adalah untuk membengkokkan ruang di sekelilingnya, membuat kurva cahaya di sekitar tubuhnya, dengan mulus melewatinya sehingga menyembunyikan dirinya. Ini adalah teknik sembunyi-sembunyi yang sangat terampil. Untuk itu juga diperlukan pemahaman yang sangat tinggi terhadap konsep ruang. Ketua tertinggi Sky Eye segera menyadari bahwa dia mungkin bertemu dengan orang yang merepotkan. Tapi, ketika Lin Ming melangkah keluar dari ruang terdistorsi dan High Lord Sky Eye melihat siapa dia, kulitnya benar-benar berubah. Kamu, Lin Ming. High Lord Sunlight juga sangat terkejut, Lin Ming, kamu masih hidup. Ketika semua regu berkumpul di area pertemuan 1500 mil dari tepi abis iblis abadi, berita telah menyebar bahwa Lin Ming telah hilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, tetapi, menurut analisis kejadiannya, kemungkinan terbesarnya adalah dia telah binasa. High Lord Sunlight tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu Lin Ming di sini. Dia telah hilang selama setengah bulan penuh dan kemudian, sendirian, telah melintasi ribuan mil menuju abis iblis abadi dan akhirnya mencapai ujung zona kematian terlarang yang fatal. Bagaimana dia melakukan ini? Apa yang dia alami selama ini? Saat ketua tertinggi Sunlight memikirkan semua ini, dia tiba-tiba menjadi bingung. Kamu menerobos ke ranah inti berputar. High Lord Sunlight baru saja memperhatikan budidaya Lin Ming. Dia berada di ranah inti revolving awal. Sebelum memasuki Eternal Demon Abyss, Lin Ming hanya berada di setengah langkah revolving core. Menurut akal sehat, dia membutuhkan setidaknya setengah tahun lagi untuk membuat terobosan. Tapi, Lin Ming sebenarnya hanya menggunakan 1 bulan untuk membuat terobosannya, dan di abis iblis abadi di semua tempat. Dikombinasikan dengan berita bahwa Lin Ming hilang, hanya ada satu kemungkinan. Itu adalah, Lin Ming telah menemukan peluang keberuntungan, dan itu juga merupakan peluang keberuntungan yang sangat besar. Bab 640, Rumput Mayat 10.000 tahun. Sial, kenapa orang ini sangat beruntung? Ketua tertinggi Sunlight merasa iri. Dia tidak yakin apa peluang keberuntungan ini, apakah sudah habis seluruhnya, atau masih ada sisa. Tidak mungkin menemukan semua ini kecuali dia membunuh Lin Ming. Memikirkan hal ini, hati ketua tertinggi Sunlight melonjak dengan niat membunuh yang kental. Jika dia membunuh Lin Ming, dia tidak hanya bisa memanfaatkan kesempatan keberuntungannya tetapi dia juga akan menyelesaikan semua pengorbanan hidup yang dia butuhkan. Ini berarti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Namun, ketua tertinggi Sunlight menekan pikiran pembunuhannya. Meskipun dia telah mendengar rumor tentang kekuatan Lin Ming, seberapa kuat dia belum dapat dikonfirmasi. Tapi,
Lin Ming masih berhasil datang ke sini sendirian, jadi itu berarti dia pasti mampu dalam beberapa hal. Bukan hanya itu, tapi dia juga berhasil menembus Revolving Core. Saat ketua tertinggi Sunlight melirik ke arah ketua tertinggi Sky Eye, dia melihat bahwa mata langit meringis ketakutan. Mereka berdua termasuk di antara pemimpin tertinggi Menara Lima Warna, jadi tidak perlu menyebutkan kekuatan mereka. Mereka juga 2 lawan 1, jadi keunggulan mereka semakin besar. Meski begitu, High Lord Sunlight dan High Lord Sky Eye tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa mereka bisa membunuh Lin Ming. Jika Lin Ming berhasil melarikan diri setelahnya, maka dia pasti akan membalas dendam terhadap mereka di masa depan. Mereka tidak percaya bahwa bakat mereka melampaui bakat Lin Ming. Meskipun niat membunuh High Lord Sunlight hanya ada sesaat, itu masih terdeteksi oleh Lin Ming. Lin Ming samar-samar tersenyum dan berkata, "Begitukah? Kamu ingin membunuhku untuk menyelesaikan upacara kecilmu?" Ketua tertinggi Sunlight menjadi kaku. Dia kemudian tertawa, tersenyum sambil berkata, "Saudara Lin, jangan membuat lelucon seperti itu. Air sungai tidak bercampur dengan air sumur, bagaimana kalau kita masing-masing mengurus urusan kita sendiri dan mengambil jalan masing-masing? Ambil jalan kita masing-masing." Bibir Lin Ming melengkung membentuk senyuman pedas, "Jika aku lemah, maka aku khawatir aku sudah dibunuh olehmu sebagai pengorbanan." Mendengar kata-kata Lin Ming yang jelas-jelas bermusuhan, ketua tertinggi Sunlight mengerutkan kening dan berkata, "Memang benar kami tidak ingin melawanmu, tapi itu tidak berarti kami takut padamu. Anda tidak dapat mengalahkan kami dan kami tidak dapat menghentikan Anda untuk pergi. Jika Anda ingin bertarung maka kami akan bergabung dengan Anda, selama Anda tidak takut menarik roh jahat ke sini. Jika tidak, jika Anda tidak ingin berkelahi, maka saya dengan hormat meminta Anda untuk segera pergi." Meninggalkan, Lin Ming dengan dingin tersenyum. "Jika aku tidak salah, maka gundukan di belakangmu itu adalah kuburan rumput mayat 10.000 tahun, dan kamu ingin mengambilnya." Begitu ketua tertinggi Sunlight mendengar nama rumput mayat, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Dia telah melakukan perjalanan ke abis iblis abadi 4 kali berturut-turut sekarang, dan dia secara alami memiliki banyak pengalaman dan pemahaman tentang harta surgawi apa yang ada di sini. Tapi ini jelas pertama kalinya Lin Ming di sini, bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Rumput mayat 10.000 tahun mirip dengan jamur ulat yang dikembangbiakkan manusia. Itu adalah benih yang menjadi parasit pada kerangka pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, menggunakan kerangka itu sebagai makanannya. Ketika tumbuh, ia harus terus-menerus melahap vitalitas darah seniman bela diri lainnya. Alasan kamu membunuh semua orang itu adalah untuk memberi makan rumput mayat 10.000 tahun ini sampai penuh. Maka akan lebih mudah untuk menangkapnya. Apakah saya benar? Pemahaman Lin Ming tentang rumput mayat 10.000 tahun secara alami berasal dari slip batu giok yang diberikan oleh Master Menara Polaris kepadanya. Dengan setiap kata yang diucapkannya, kulit ketua tertinggi Sunlight menjadi semakin jelek. Pada akhirnya, dia terlihat sangat sedih dan kuyu. Tubuh High Lord Sunlight bersinar dengan niat membunuh yang kental saat dia berkata, "Lin Ming, apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin membagi rampasan?" Membagi. Lin Ming menggelengkan kepalanya. "Jika aku harus menebak, rumput mayat 10.000 tahun ini masih belum penuh. Aku juga agak takut dengan rumput bangkai ini, tapi, jika aku memberi makan kalian berdua, itu sudah cukup." Kamu ingin mati. High Lord Sunlight dan High Lord Sky Eye menjadi amukan vulkanik. Keduanya tidak lagi berbicara omong kosong, mereka menyerang Lin Ming dari kedua sisi. Ekspresi Lin Ming tenang. Tangan kanannya menelusuri cincin spasialnya dan tombak komet ungu melolong. Konsep guntur. Cila. Penglihatan para ketua tertinggi semuanya dikaburkan oleh cahaya guntur yang menyilaukan. Lin Ming menusukkan tombaknya, busur petir ungu membungkusnya seperti ular piton tebal. "Apa?" High Lord Sky Eye memucat saat melihat busur petir di atas tombak Lin Ming. Semua esensi iblis yang dia kirimkan telah langsung ditelan oleh cahaya yang menyilaukan itu tanpa jejak tersisa. Dalam hitungan detik, ketua tertinggi mata langit bahkan tidak mampu memikirkan apa yang baru saja terjadi. Di atas tombak Lin Ming, guntur ungu yang berisi kekuatan semangat pertempuran meledak. Semangat bertarung bisa melekat pada apapun, memperkuat kekuatannya, ini bahkan termasuk jiwa guntur. Jarum baja naga melingkar yang diresapi roh pertempuran melolong, terbang lurus menuju ruang di antara mata ketua tertinggi Sunlight. Ah! Pada saat itu, murid-murid ketua tertinggi Sunlight mengecil. Dengan teriakan panik, dia menebas jarum baja naga yang melingkar itu. Dengan suara yang memekakan telinga, jarum baja naga yang melingkar itu patah karena serangan ketua tertinggi Sunlight. Namun, gumpalan petir yang diresapi roh pertempuran menyelinap ke dalam tubuh ketua tertinggi Sunlight, langsung melumpuhkan semua esensi iblis di dalam dirinya. Dalam pertukaran antar master, momen kelumpuhan yang paling singkat sudah cukup untuk menentukan hidup dan mati. Engah, ketua tertinggi Sunlight merasakan perasaan dingin di dadanya saat tombak panjang sedingin es menusuk ke arahnya, merobek esensi sejatinya dan menusuk langsung ke tubuhnya. Saat tombak panjang memasuki tubuhnya, esensi sejati meletus. Tubuh ketua tertinggi Sunlight bergetar dan darah mengalir ke angin. "Jangan!" Kata-kata ketua tertinggi Sunlight tiba-tiba terpotong di tengah kalimat. Esensi sejati kekerasan dan tirani yang dituangkan Lin Ming ke dalam tubuh ketua tertinggi Sunlight keluar dari lubang dan kepalanya, langsung menghancurkan organ dan otaknya. Saat ketua tertinggi Sky Eye melihat ini, dia ketakutan. Rasa dingin yang tak dapat dijelaskan muncul di punggungnya, seolah-olah rohnya melarikan diri ke surga. Dia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi.
2 lawan 1, hanya dalam 2 tarikan napas, ketua tertinggi Sunlight langsung terbunuh. Tanpa berkata-kata lagi, ketua tertinggi mata langit berbalik dan melarikan diri. Lin Ming mencibir. Dia melangkah maju, dan jarak di antara kedua kakinya tampak mengecil. Dalam satu langkah, Lin Ming menyeberang beberapa ratus kaki dan muncul tepat di depan High Lord Sky. Lin Ming, jangan paksa aku. Ah! High Lord Sky berteriak keras, seluruh tubuhnya berubah menjadi merah tua, seolah-olah seluruh darahnya merembes keluar dari dirinya. Jelas, dia ingin menggunakan teknik rahasia rasnya, tapi karena ini baru setengah jalan selesai, tombak Lin Ming sudah menusuk ke arahnya. Saat itu juga, waktu di sekitar ketua tertinggi mata langit tampak melambat. Engah, sebuah tombak dengan mudah menusuk dada ketua tertinggi Sky. Dengan memutarbalikkan, ketua tertinggi Sky langsung mati. Setelah mengambil cincin spasial High Lord Sky dan High Lord Sunlight, bayangan energi infernal disebarkan oleh Lin Ming menjadi energi infernal murni dan diserap olehnya. Di lengannya, tato iblis surgawi semakin kokoh. Sayapnya menjadi semakin penuh, dan bulunya menjadi semakin detail dan jelas. Lin Ming melirik ke bawah. Tato iblis surgawi miliknya akhirnya mencapai tahap akhir bersayap 10. Dari saat dia memasuki abis iblis abadi sampai sekarang, Lin Ming telah membunuh total 6 ketua tertinggi. Meski begitu, energi rendah mereka hanya memungkinkan tato iblis surgawi miliknya tumbuh hingga tahap akhir bersayap 10. Jika dia ingin mencapai puncak 10 sayap, serta beralih dari 10 sayap menjadi 12, maka setiap langkah akan semakin sulit. Kesulitan menjadi ketua tertinggi bersayap 12 bisa dibayangkan. Mengambil mayat High Lord Sky dan High Lord Sunlight, dia melemparkannya ke gundukan tanah. Saat kedua mayat itu terbang mendekati gundukan itu, mereka tampak menguap, tubuh mereka menua dengan cepat, tulang mereka meleleh, dan seluruh vitalitas darah mereka berubah menjadi 2 gumpalan merah tipis yang tenggelam ke dalam tanah tanpa bekas. Setelah menelan 2 gumpalan cahaya merah tersebut, gundukan itu bergetar beberapa kali dan kemudian perlahan mereda. Bahkan medan energi di sekitarnya pun melemah. Lin Ming berdiri di samping, diam-diam menyaksikan perubahan rumput mayat 10.000 tahun. 10.000 tahun. Untuk jenis rumput liar dan kuno seperti ini, sebenarnya itu hanya berarti rumput tersebut masih dalam tahap pertumbuhan muda. Rumput bangkai muda seperti ini sudah menakutkan. Meski kekuatan serangannya lemah, sebenarnya ia memiliki kemampuan yang sangat istimewa. Ini adalah bahwa ia dapat memampatkan energi yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang sudah mati ke dalam medan gaya predator, menggunakan medan gaya ini untuk membunuh mangsanya. Medan kekuatan semacam ini benar-benar menakutkan, ia memiliki setidaknya 10% kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang sudah mati. Jika seniman bela diri tingkat ketua tertinggi melangkah masuk, mereka akan langsung terbunuh. Namun, penggunaan medan kekuatan predator ini memiliki batasan yang sangat ketat. Rumput bangkai membutuhkan waktu 1000 tahun untuk memusatkan energi yang cukup untuk membentuk medan gaya ini, dan medan gaya ini hanya dapat digunakan beberapa kali sebelum energinya habis. Setelah itu, setelah rumput bangkai selesai dimakan, ia akan tertidur lelap. Inilah yang disebut pengorbanan darah yang disebutkan oleh ketua tertinggi Sunlight. Dia ingin menggunakan seniman bela diri lain untuk dengan cepat menguras medan kekuatan energi rumput mayat, memaksanya tertidur lelap di mana dia kemudian bisa menangkapnya. Lin Ming juga punya rencana ini. Pada saat ini, rumput mayat 10.000 tahun sudah kenyang dan mulai tertidur lelap. Kini, ia akan mulai meningkatkan pertumbuhannya serta mengumpulkan energi untuk medan kekuatan predator berikutnya. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang hanya akan terjadi 1000 tahun dari sekarang. Apa rencanamu dengan rumput mayat ini? Demon Sin bertanya. Aku akan menaikkannya, Lin Ming dengan santai menjawab. Selain semua ini, rumput mayat 10.000 tahun memiliki fungsi lain, yaitu untuk membesarkannya, memberinya esensi darah dan kristal setan darah. Rumput bangkai ini akan mengumpulkan energi ini dan memurnikannya, mengembun menjadi medan energi yang kuat di sekitarnya. Jika seseorang berlatih di bidang energi ini, energi yang dapat mereka serap akan jauh lebih murni dan kaya. Secara alami, efek latihan lebih unggul daripada menggunakan Blood Demon Crystals. Lin Ming dengan sabar menunggu sampai medan gaya di sekitar rumput mayat 10.000 tahun menghilang hingga hanya 10% energinya yang tersisa. Kemudian, dia mengaitkan kedua tangannya dan mulai menembakkan beberapa lusin segel esensi sejati ke arah rumput mayat 10.000 tahun, menciptakan susunan yang mengisolasinya dari energi di sekitarnya. Kemudian, Lin Ming mengeluarkan tombak komet ungu miliknya, bersiap untuk menghancurkan gundukan itu. Pada saat ini, rumput mayat 10.000 tahun tiba-tiba menjadi waspada. Oh! Jeritan tajam keluar dari gundukan itu, menyebar ke telinga. Tangisan ini seperti rintihan sedih dan sedih para hantu. Sulit membayangkan bahwa ini adalah suara yang dihasilkan oleh tumbuhan. Lin Ming tidak terlalu memikirkan hal ini. Tombaknya mengarah ke gundukan tanah itu. Setelah menggunakan energi medan gaya yang telah terakumulasi selama 1000 tahun, rumput mayat 10.000 tahun tidak lagi menakutkan. Bahkan High Lord Sunlight dan High Lord Sky berani menangkapnya, apalagi seseorang seperti Lin Ming. Di dalam gundukan itu, ada tanaman berwarna merah darah. Di tengah akar tanaman ini ada wajah yang terdistorsi, dan di bawah wajah ini ada bola seukuran kepalan tangan yang terlihat seperti terbuat dari daging. Bola ini berdetak dengan cepat seolah-olah itu adalah jantung. Bagi tanaman yang tumbuh menjadi seperti ini, sungguh mengerikan.
Setelah sarangnya dirobek oleh Lin Ming, rumput mayat 10.000 tahun mengeluarkan tangisan yang semakin sumbang. Seluruh tubuhnya bergetar seolah ingin menggali jauh ke dalam bumi, tapi, bagaimana Lin Ming bisa melepaskannya begitu saja? Hanya dengan beberapa segel di tangannya, dia benar-benar memblokir ruang di sekitarnya. Dengan tusukan tombaknya, rumput mayat berusia 10.000 tahun dicabut oleh Lin Ming. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.